Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1251. Semakin kuat musuh, aku akan lebih kuat. Ling Han tanpa sadar tertawa. Di dunia ini, tidak ada satu orang di tingkat kultivasi yang sama yang bisa membunuhnya dalam 3 gerakan. Ao Ziyun ini hanya di ekstrim rendah, dan auranya sedikit lebih kuat dari Ling Han, jadi dia berada di tahap akhir atau tahap puncak. Kamu sangat percaya diri. Hanya menginjak orang-orang seperti Anda yang menarik, kata Ling Han. Ao Ziyun dengan dingin menjawab, bahkan jika kamu tidak mati dalam 3 gerakan, aku masih akan memberimu pelajaran. Dia sangat marah oleh Ling Han. Yang terakhir sebenarnya mengatakan dia ingin menginjaknya. Apakah dia bahkan tahu apa yang diwakili statusnya sebagai pangeran ras naga hitam? Dia bergerak dan memberikan serangan telapak tangan. Cakar naga hitam Humongous segera turun dari langit, menekan Ling Han. Weng, weng, weng. Beberapa pola surgawi muncul, menjalin ke dalam api hitam yang menakutkan. Naga hitam terampil menggunakan api. Ini adalah api surgawi tertinggi, dan akan mampu membakar apapun. Ling Han sedikit terkejut. Dia adalah keturunan naga sejati, kuat, dia memang sangat kuat. Dia punya perasaan bahwa jika dia membiarkan yang lain untuk membakarnya seperti ini, bahkan orang dengan tubuh seperti dia akan dengan paksa berubah menjadi abu. Tentu saja, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Tidak peduli apa, itu akan memakan waktu 10-15 hari. Namun, bagaimanapun, itu masih mampu melakukannya. Misalnya, jika ada beberapa orang lagi dengan kemampuan yang cukup besar untuk menjebaknya, maka api hitam ini akan sangat efektif. Memang, dia tidak bisa meremehkan orang-orang di dunia ini. Ling Han menjentikkan jari dan menggunakan teknik pedang petir. Siu, siu, siu. Segera, pedang Qi menyapu menuju cakar naga itu. Pu, 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 pu. Pedang Qi menyapu dengan marah, dan retakan cepat muncul pada cakar itu. Kemudian, itu runtuh, dengan paksa hancur. Ao Ziyun tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, dan berkata, aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar akan memiliki beberapa kemampuan. Hehe, jika aku tidak memiliki sedikit kemampuan, aku tidak akan berani berkeliaran di sekitar sini, jawab Ling Han dengan tenang. Realisasi muncul pada Ao Ziyun, dan dia bertanya, kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam Two Realm Prodigy Gathering, apa pertemuan 2 alam prodigi? Ling Han bergumam secara internal, namun tidak menunjukkan apapun dari pikirannya di wajahnya, dan bertanya, kamu juga, tentu saja. Jika saya tidak memenuhi syarat, siapa lagi? Ao Ziyun bertanya dengan bangga. Aku lupa memberitahumu, aku agak tidak suka orang sombong sepertimu, kata Ling Han. Jadi, bagaimana dengan itu? Ao Ziyun tersenyum dingin. Kalau begitu biarkan aku menguji air terlebih dahulu, dan periksa apakah kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi atau tidak. Dia bergerak sekali lagi, menyerang Ling Han lagi. Itu masih serangan telapak tangan lain yang telah berubah menjadi cakar naga. Namun, kali ini, seluruh cakar terjalin dengan api hitam, dan itu seperti monster yang telah dipelihara oleh langit dan bumi, siap untuk menghancurkan dunia ini. Ling Han menghirup udara, dan kemudian tiba-tiba meniupnya. Embusan angin liar bertiup, menyapu cakar naga itu. Seketika, api yang ganas dipadamkan dengan paksa, hanya meninggalkan cakar naga tandus yang masih bertekad ke bawah. Namun, kekuatan serangan telah berkurang jauh, dan itu tidak lagi menjadi ancaman. Tanpa sadar, otot berkedut di pipi Ao Ziyun. Kau sengaja melakukannya, bukan? Dan Anda memanggil saya sombong, Anda meniupkan udara dan dengan mudah memadamkan api surgawi saya. Jadi bukankah Anda bahkan lebih arogan? Namun, bocah ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh.
api hitam itu adalah bakat garis keturunannya, dan ditambah dengan fakta bahwa ia telah menyatu dalam peraturan langit dan bumi. Itu seharusnya bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh seseorang yang hanya berada di ekstrim rendah dari Sun Moon Tier. Harus diketahui bahwa dia adalah seorang kultivator dari alam dunia-dunia yang dapat membunuh banyak orang di ekstrim tinggi Sun Moon Tier dengan api hitamnya. Mereka semua tidak mampu melawan kekuatan api hitam. Dia tidak berpikir bahwa mereka malah akan diblokir oleh seseorang yang sama-sama berada di ekstrim rendah. Dia dicocokkan oleh satu di tingkat kultivasi yang sama. Apa artinya itu? Bahwa yang lain juga seorang raja tingkat, semangat juang yang kuat bangkit di Auziyun. Level kultivasinya sebenarnya lebih tinggi daripada Ling Han karena dia berada di tahap puncak ekstrim rendah. Jika dia tidak bisa dengan cepat menekan lawan ini, maka bukankah itu berarti dia lebih rendah darinya? Bagaimana mungkin ada jenius di alam abadi yang bisa menyamai saya, katanya, tersenyum dingin. Dia melompat dan keluar. Kali ini, dia menjadi serius. Seekor naga hitam membubung tinggi di belakangnya, meningkatkan auranya dengan luar biasa. Dia menstimulasi awan hitam yang membara. Dimanapun itu berlalu, tanah akan terbakar sampai retak. Bebatuan yang menonjol tidak akan berubah menjadi apa-apa. Ling Han tidak takut. Dia menggunakan langkah pemetikan bintang dan menuju ke pihak lain. Saat dia mengepalkan tangan, itu membawa kekuatan tertinggi dengannya. Siapa yang peduli jika kamu adalah naga atau cacing, di depan saya, Anda hanya akan ditekan. Keduanya bentrok, dua tinju tanpa henti saling menabrak, setiap benturan menyebabkan seluruh langit dan bumi berwarna pucat. Mereka jelas-jelas hanya berada di ujung paling rendah dari tier Sungai Mountain. Namun ini mungkin akan membuat seseorang curiga bahwa ini sebenarnya adalah bentrokan mematikan antara dua elit besar tier tubuh surgawi. Han kecil, gunakan lebih banyak kekuatan, hancurkan setiap tulang di tubuh bocah ini, dan kita akan berpesta tulang rusuk naga hari ini. Kakek ginseng sudah mengidam makanan, ingin minum darah segar brengsek Netherworld. Kelinci dan ginseng tua bersorak pada Ling Han dari sela-sela, namun kedua orang ini benar-benar mengerikan. Kata-kata mereka sangat menghina. Auziyun kaget sekaligus marah. Sebagai seorang elit, ia secara alami mampu mendengarkan segala arah bahkan di tengah-tengah pertempuran. Kata-kata ginseng tua dan kelinci secara alami tidak lepas dari telinganya. Mereka benar-benar mengatakan ingin makan tulang rusuk naganya. Kelompok ini benar-benar menjijikkan. Namun kemampuan Ling Han juga mengejutkannya. Di medan perang dua alam, peraturan sangat kacau karena bentrokan antara kedua alam, dan akan menyebabkan kecakapan pertempuran seorang kultivator jatuh sangat. Namun, kemampuan melemah semacam ini berlaku di kedua sisi. Jika saya menjadi lebih lemah, Anda juga. Selanjutnya, di tempat ini, peraturan Netherworld harus sedikit lebih kuat. Secara teori, dia seharusnya sedikit lebih baik daripada Ling Han dalam menjadi lemah. Namun mereka berdua benar-benar terikat. Dia jelas dua tingkat subminor lebih tinggi dari yang lain. Ini adalah penindasan pada level 2 bintang kekuasaan. Selain itu, ia juga mendapat keuntungan dalam hal lokasi, dan bahkan kemudian, mereka bermain imbang. Lalu jika ini adalah tempat di mana regulasi kedua alam sama, bukankah dia akan kalah? Namun dia tidak tahu bahwa Ling Han memiliki esensi iblis, dan bisa beradaptasi dengan peraturan kedua alam, dan tidak sedikit pun melemah. Yang kurang beruntung sebenarnya hanya dirinya sendiri, tetapi karena dia tidak tahu, dia tidak bisa tidak diisi dengan kewaspadaan yang kuat dari Ling Han. Bagaimana makhluk ini dari alam abadi begitu aneh? Dia benar-benar bisa berjuang sendiri untuk menggambar bahkan dengan kesenjangan kekuatan 2 bintang di antara mereka. Perlu diketahui bahwa dia juga seorang jenius super yang telah mengolah Mountain River Tier ke puncak yang sebenarnya. Cukup kuat, tapi masih belum cukup. Auziyun secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Dengan teriakan nyaring, dia tidak lagi terjebak untuk bersaing dengan Ling Han hanya dalam kekuatan, tetapi menggunakan teknik rahasia, menyebabkan kecakapan pertempurannya melonjak dengan gila. Ling Han membalas setiap gerakan menggunakan jari-jarinya seperti pedang, dan menggunakan teknik pedang petir. Sword Ki menari, cepat dan ganas.
kamu kuat, tapi aku juga. Sangat sulit untuk memutuskan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Bukan hanya Auziyun tertegun, bahkan Ling Han sendiri diam-diam merasa sedih. Memang ada banyak keajaiban di dunia ini. Harus diketahui bahwa ini hanya lorong dari dua alam, dan di alam abadi, ada lorong yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia bertemu dengan jenius semacam ini di medan perang To Realm, lalu berapa banyak keajaiban di seluruh Netherworld? Namun, dalam pertempuran tingkat yang sama, dia adalah yang tak terkalahkan yang sebenarnya. Ling Han dipenuhi dengan kepercayaan diri karena kekuatan terbesarnya adalah roh dan fisiknya, dan itu masih jauh dari titik ketika mereka akan bentrok di dua daerah ini. Gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan harus menjadi teknik rahasia tingkat tertinggi di alam surgawi. Dia telah secara kuat menanamkan kekuatan dari menara hitam, dan dengan demikian perlahan-lahan menguasainya secara komprehensif. Dia benar-benar tidak percaya bahwa ada teknik yang bisa cocok dengan itu di alam abadi. Kekuatan naga, seru Auziyun. Weng, gambar naga hitam di belakangnya langsung memancarkan kekuatan yang menakutkan. Bahkan mereka yang berada di tingkat paling tinggi dari Sun Moon Tier mungkin akan merasakan kedinginan dari kekuatan ini, sehingga menyebabkan kecakapan pertempuran mereka sangat menurun. Chapter 1252. Kekuatan surga versus kekuatan naga. Naga sejati adalah makhluk yang sangat menakutkan. Menurut legenda, itu adalah anak kesayangan langit dan bumi. Itu lahir kuat, dan ketika dewasa, itu adalah makhluk tingkat kejadian. Ini cukup untuk menyebabkan semua makhluk hidup mati karena iri hati. Tanpa perlu mengolah, hanya makan, minum, dan tidur, itu akan secara otomatis mencapai tingkat kejadian. Namun, dicintai oleh surga hanya terbatas pada mereka yang memiliki garis keturunan murni dari naga sejati. Setelah garis keturunan dipermudah, mereka tidak mungkin mencapai Genesis Tier semudah itu. Mungkin mereka bahkan tidak berbeda dari makhluk hidup biasa, dan hanya memiliki beberapa kemampuan khusus. Seperti kekuatan naga. Naga sejati melepaskan kekuatannya, dan bahkan langit dan bumi akan pucat. Garis keturunan Auziyun secara alami jauh dari murni, dan jika dia ingin menerobos ke tingkat kejadian, dia hanya bisa bergantung pada usahanya sendiri dan keberuntungan. Garis keturunannya tidak akan memiliki banyak pengaruh pada peluangnya. Tentu saja, jika dia mencapai tingkat kejadian, garis keturunannya akan benar-benar menjadi garis keturunan naga sejati, dan jika dia menikahi naga sejati lainnya, anak-anak dari persatuan ini sangat mungkin mewarisi garis keturunan semacam ini, dan mencapai tingkat kejadian dengan mudah. Saat ini, naga Auziyun secara alami tidak bisa dibandingkan dengan naga sejati. Bagaimanapun, itu dibatasi oleh tingkat kultivasinya, tetapi ketika dia melepaskan kekuatan garis keturunannya, itu masih sangat menakutkan. Bahkan jika itu adalah lawan di tingkat paling tinggi dari Sun Moon Tier, dengan serangan dari kekuatan naganya seperti ini, kemampuannya juga akan sangat berkurang setidaknya oleh 1 atau 2 bintang. Apa Ancient Divine Beast itu tidak terlalu luar biasa? Lebih jauh lagi, naga sejati adalah kepala para Divine Beast, dengan hanya True Phoenix yang mampu menyamakannya. Saat serangan naga ini meletus, itu berubah menjadi solid, dan menembus ambang batas sepanjang 10 mil. Yang juga berarti bahwa dalam jarak 10 mil, kecakapan pertempuran setiap makhluk hidup akan turun 1 hingga 2 bintang. Menghadapi kekuatan nagaku, apa hakmu untuk bersikap kurang ajar? Auziyun tersenyum dingin. Bocah dari alam abadi ini tidak bisa dianggap lemah. Dia benar-benar memaksanya untuk menggunakan kekuatan naga. Weng, naga mungkin menyerang, dan meraung seperti naga sungguhan di benak Ling Han, ingin mengintimidasi dia. Kekuatan naga, Ling Han bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Benar-benar lelucon. Dia adalah orang yang telah memahami kekuatan surga jika lebih buruk menjadi terburuk. Dia sebelumnya telah menyempurnakan sumber daya iblis. Dan pada level apa Demon Master itu, tingkat kejadian? Keduanya berada di tingkat kejadian, jadi siapa yang akan takut pada yang lain? Selain itu, kemampuan Auziyun masih jauh dari mencapai tingkat naga sejati.
dan dia masih ingin mengintimidasi dia seperti ini. Apa? Melihat Ling Han masih berdiri dengan bangga dan tegas seperti gunung, Auziyun tidak bisa membantu perubahan ekspresinya. Ini terlalu tidak masuk akal. Orang ini sebenarnya tidak terpengaruh oleh kekuatan naganya, dia telah mencobanya sebelumnya, dan mereka yang lebih unggul darinya dengan setidaknya 2 tingkat kecil atau mereka yang memiliki garis keturunan sama seperti binatang suci surgawi kuno, seperti True Phoenix atau kura-kura hitam akan dapat tetap sepenuhnya kebal terhadap tubuhnya. Kekuatan naga. Mungkinkah pemuda ini dari alam abadi juga merupakan keturunan dari Divine Beast? Kali ini, dia benar-benar bertemu lawannya. Ling Han menyeringai lebar dan berkata, "Jangan khawatir, jangan khawatir. Saya bukan keturunan dari Divine Beast. Garis keturunan saya sangat bersih, dan saya bukan binatang, Han kecil. Siapa yang kamu hina? Siapa yang kamu panggil binatang?" Kelinci berkobar terlebih dahulu, memanggil dengan keras dari kejauhan. Dia benar-benar memanggilnya binatang, itu terlalu menghina. Wajah Auziyun juga jelek. Garis keturunan naga sejati adalah kebanggaannya, tetapi di mata Ling Han, itu sebenarnya telah terdegradasi ke tingkat binatang. Keduanya berada di tingkat kejadian, jadi siapa yang akan takut pada yang lain? Selain itu, kemampuan Auziyun masih jauh dari mencapai tingkat naga sejati. Dan dia masih ingin mengintimidasi dia seperti ini. Apa? Melihat Ling Han masih berdiri dengan bangga dan tegas seperti gunung, Auziyun tidak bisa membantu perubahan ekspresinya. Ini terlalu tidak masuk akal. Orang ini sebenarnya tidak terpengaruh oleh kekuatan naganya, dia telah mencobanya sebelumnya, dan mereka yang lebih unggul darinya dengan setidaknya 2 tingkat kecil atau mereka yang memiliki garis keturunan sama seperti binatang suci surgawi kuno, seperti True Phoenix atau kura-kura hitam akan dapat tetap sepenuhnya kebal terhadap tubuhnya. Kekuatan naga. Mungkinkah pemuda ini dari alam abadi juga merupakan keturunan dari Divine Beast? Kali ini, dia benar-benar bertemu lawannya. Ling Han menyeringai lebar dan berkata, "Jangan khawatir, jangan khawatir. Saya bukan keturunan dari Divine Beast. Garis keturunan saya sangat bersih, dan saya bukan binatang, Han kecil. Siapa yang kamu hina? Siapa yang kamu panggil binatang?" Kelinci berkobar terlebih dahulu, memanggil dengan keras dari kejauhan. Dia benar-benar memanggilnya binatang, itu terlalu menghina. Wajah Auziyun juga jelek. Garis keturunan naga sejati adalah kebanggaannya, tetapi di mata Ling Han, itu sebenarnya telah terdegradasi ke tingkat binatang. Auziyun secara paksa meningkatkan semangat juangnya, namun tidak bisa memulihkan kekuatannya bagaimanapun juga, dan dengan kuat ditekan oleh kekuatan surga. Dia mengertakkan gigi. Jadi bagaimana jika dia memiliki 1 bintang yang kurang kuat? Kekuatan hanyalah satu bagian dari kecakapan pertempuran, dan bukan satu-satunya faktor. Dia mengeluarkan tombak panjang. Setelah melihat lebih dekat, tubuh tombak itu sebenarnya terbuat dari tulang naga, dengan aura pembunuh yang menggelegak di sekitarnya. Ini benar-benar menolak sebagian dari kekuatan surga. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Tulang naga ini sebenarnya mampu berdiri melawan kekuatan surga. Ini sangat luar biasa. Dia tersenyum bertanya, "Tulang naga leluhur manakah yang sebenarnya Anda buat menjadi senjata? Tidakkah kamu takut bahwa leluhur lamamu tidak akan mendapatkan kedamaian bahkan dalam kematian?" Semua tulang orang-orang klan Au kita akan dibuat menjadi senjata untuk kepentingan keturunan kita selama beberapa generasi. Bahkan aku tidak terkecuali, Auziyun mengucapkan dengan dingin. Jadi jangan berpikir kamu bisa menggunakan metode ini untuk mengalahkan semangat juangku. Ling Han tertawa dan berkata, "Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Menginjak karakter seperti kamu tidak akan mengharuskan saya untuk menggunakan trik psikologis. Kalau begitu coba saja penghancuran tombak naga hitam kegelapanku." Auziyun bergerak, mengacungkan tombak saat ia diserang untuk menyerang Ling Han. Tombak ini benar-benar luar biasa. Naga mungkin melonjak seperti naga tua dari zaman kuno telah dihidupkan kembali, ingin menembus langit dan meratakan dunia. Weng, pedang iblis-iblis ditarik. Jika mereka bersaing dalam alat dewa, bagaimana bisa Ling Han takut? Setelah pedang iblis ditarik, surgawi tak berujung mungkin langsung ditetapkan. Ini adalah Divine Metal masa depan.
Bahkan jika ini adalah tombak berharga yang ditempa dari tulang naga tua, lalu apa? Dihadapkan dengan penindasan pedang setan surgawi, itu bergetar dengan gila, naganya mungkin benar-benar padam. Ini adalah penindasan dari level superior. Bahkan jika pedang setan surgawi hanya tingkat 5, itu telah mencapai tingkat yang menakutkan dalam hal kualitas. Auziyun tertegun. Mengapa dia ditekan di semua sisi oleh Ling Han? Selanjutnya, ia masih memiliki keunggulan 2 level subminor. Jika bukan itu masalahnya, maka bukankah dia harus menerima kerugian yang mengerikan? Bagaimana mungkin ada pria aneh di alam abadi? Ini menyebabkan dia mengingat seorang pria yang tidak bisa dikalahkan. Pada saat itu, ketika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, ia telah kehilangan sangat, dan sekarang jarak antara keduanya tidak dapat dikendalikan. Pengalaman menyakitkan seperti ini, haruskah dia melewatinya lain kali? Di depan naga sejati, semua makhluk harus tunduk. Dia melepaskan raungan naga, tangannya membentuk set lengkap cakar naga. Memegang tombak tulang, dia menikam Ling Han. Dragon mungkin melonjak maju, dan dia seperti putra surga yang sebenarnya. Ling Han tertawa, dan mengayunkan pedangnya dengan tebasan. Proyeksi pedang terjalin erat, dan dia seperti kaisar suci. Jadi bagaimana jika Anda adalah putra dari surga? Di depan kaisar suci, Anda hanya akan bisa menundukkan kepala. Pada awalnya, keduanya masih dalam pertempuran di antara yang sederajat, tetapi begitu Ling Han menunjukkan kekuatan surga, ia meraih kemenangan. Sekarang, mereka berdua telah menggambar alat dewa masing-masing dan kesenjangan antara Auziyun dan Ling Han bahkan lebih luas. Dia benar-benar ditekan. Pedang iblis-iblis meledak dengan pedang ki yang tak berujung. Setiap kilasan sword ki setara dengan serangan kekuatan penuh dari Ling Han, dan dengan tebasan gabungan jutaan proyeksi pedang, siapa yang bisa memblokir itu, menggunakan Divine Demon Sword dan tidak menggunakan Divine Demon Sword akan menempatkan Ling Han pada 2 tingkat kecakapan pertempuran yang sama sekali berbeda. Chapter 1253. Alam kita memiliki keajaiban. Dihadapkan dengan agresivitas Ling Han, bahkan Auziyun hanya bisa membuat mundur taktis. Keduanya bertarung sepanjang jalan, dan Auziyun terus mundur. Siapa yang tahu berapa banyak gunung batu yang mereka hancurkan dalam pertempuran mereka? Beberapa pembudidaya tiar sungai gunung yang mereka temui dalam perjalanan mereka hampir tidak takut. Apakah mereka makhluk dari alam abadi atau Netherworld? Mereka semua berlari jauh, jauh sekali. Jika mereka terkena dampak setelah pertempuran, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Bahkan elit dari Sun Moon Tier akan waspada, apalagi ketika mereka adalah Mountain River Tie. Mereka hanya berani menonton dari jauh, dan tidak berani terlalu dekat. Kalau tidak, bahkan mereka akan menderita musibah. Mereka yang bisa menyaksikan pertempuran dari jarak dekat setidaknya harus berada di ekstrim tertinggi dari Sun Moon Tier. Namun, ketika mereka menemukan bahwa kedua orang yang bertarung itu hanya berada di ekstrim rendah, bahkan mereka yang berada di level paling sempurna dari Sun Moon Tier pecah berkeringat dingin. Keajaiban seperti mereka tidak mungkin membutuhkan puluhan ribu tahun untuk mengejar mereka. Sial, Auziyun berteriak dengan keras. Bayangkan saja, dia tak terkalahkan di tingkat kultivasinya di Netherworld, dan hanya pernah kalah dari 1 orang. Selain itu, orang itu memang jenius yang luar biasa. Dia pasrah dengan kehilangannya, dan tidak merasa bahwa dia telah kalah secara tidak adil. Tapi orang aneh seperti itu benar-benar muncul dari alam abadi juga. Saya tidak puas, sebuah nadi muncul di dahinya. Karena surga membiarkan kelahiran anak ajaib seperti dia, mengapa orang seperti Ling Han masih keluar, menyebabkan dia kesulitan dan keluhan. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kamu terlalu memandang dirimu sendiri, dengan seberapa besar dunia ini, berapa banyak sudut yang pernah Anda kunjungi, yang paling tidak dimiliki dunia adalah keajaiban, jangan terlalu memikirkan diri sendiri." Ling Han, misalnya, baru saja mengunjungi 2 galaksi,
dan ia telah bertemu sejumlah besar keajaiban, seperti He Tao dan Wu Wentong. Siapakah di antara mereka yang bukan tokoh generasi mereka yang terkenal? Jika mereka bertarung pada level yang sama, tidak satu pun dari mereka akan kalah dengan Ao Ziyun. Dia belum pernah ke Netherworld, tapi dia percaya bahwa ukuran Netherworld tidak akan kurang dari alam abadi. Bahkan Eternal River Tie hanya bisa melakukan perjalanan dalam jarak terbatas. Jadi siapa yang tahu berapa banyak keajaiban di dunia ini, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat, dan hanya ada sedikit perbedaan antara kepercayaan diri dan kesombongan. Ling Han, aku mengakui bahwa kamu sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan keajaiban alamku, kamu masih memiliki jalan panjang untuk pergi. Ao Ziyun tahu bahwa dia tidak mungkin mengalahkan Ling Han. Bahkan jika dia menggunakan segel dewa dan pil alkimia untuk mendapatkan kemenangan, itu tidak akan menjadi kemenangan yang lahir dari kemampuannya sendiri. Keajaiban ajaib seperti dia tentu saja akan meremehkan menggunakan metode semacam ini untuk menang. Dia hanya akan menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya. Dalam pertempuran yang sederajat, kerugian adalah kerugian. Kalau tidak, itu hanya akan lebih memalukan baginya. Tapi sekarang karena melibatkan dua realms, dia secara alami tidak akan membiarkan Ling Han terus menjadi bangga. Oh, benarkah itu? Ling Han tersenyum tipis. Betul. Realmku memiliki keajaiban yang namanya Qi Huangji. Dia baru berkultivasi selama 200 tahun, dan dia telah menembus ke tingkat puncak Sun Moon Tier. Dibandingkan dengan dia, kamu seperti cahaya kunang-kunang dibandingkan dengan cahaya bulan yang cerah. Praktis tidak perlu menyebutmu. Ao Ziyun sangat meremehkan Ling Han. Ling Han tidak bisa menahan tawa diam-diam. Jika dia benar-benar sangat lemah, lalu apa yang akan dipertimbangkan Ao Ziyun? Namun, naik ke tingkat puncak Sun Moon Tier dalam 200 tahun, ini sangat menakutkan. Harus diketahui berapa banyak Sun Moon Tier yang bisa menerobos ke Heavenly Body Tier. Rasio ini mungkin 1:10.000. Tetapi untuk dapat berkultivasi ke tingkat puncak dari Sun Moon Tier dan menerobos ke Heavenly Body Tier dari sana, hanya akan ada 1 dari 10.000 Heavenly Body Tier yang bisa mencapai itu. Seberapa sulitkah itu? Sesulit memanjat langit, dan Qi Huangji ini benar-benar menggunakan hanya 200 tahun untuk mencapai tingkat puncak dari Sun Moon Tier, yang juga berarti bahwa jika dia mau, dia benar-benar dapat menembus ke Heavenly Body Tier dalam waktu 200 tahun. Dengan perbandingan seperti itu, jelas betapa menakutkannya pria ini. Meskipun Ling Han hanya berkultivasi hingga 30 tahun saat ini, setelah dia menyeberang ke tingkat immortal, dia telah menggunakan kekuatan pohon reinkarnasi berkali-kali, memahami Dao di bawah pohon, di mana satu hari akan setara dengan 1 tahun. Sebenarnya, waktu yang dia habiskan untuk memahami tingkat kultivasinya telah jauh melebihi 200 tahun. Mungkin, Qi Huangji ini memiliki harta yang mirip dengan menara hitam, yang dapat mempercepat berlalunya waktu. Dia menyimpulkan, itu karena menara kecil pernah mengatakan bahwa ketika menara hitam pulih sepenuhnya, itu bisa membuka kemampuan untuk mempercepat waktu. Menghabiskan 1 hari di menara hitam, bisa jadi 10 hari, sebulan, atau bahkan beberapa tahun di dunia luar. Ini bukan hanya mempercepat pikiran, tetapi seluruh orang. Bahkan kultivasi bisa dipercepat. Ling Han terkekeh. Maju dengan cepat melalui tingkat kultivasi bukanlah kartu asnya. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan, yang ia peroleh melalui gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan adalah, dia secara alami tidak akan mengklarifikasi hal ini kepada pihak lain, dan hanya berkata, baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu untuk bertemu orang ini. Kamu akan 3 tahun kemudian, di Tu Realm Prodigy Gathering, Qi Huangji akan membiarkan Anda merasakan makna kata keputusasaan. Ao Ziyun menarik tombaknya. Dia mengambil segel surgawi dan menempelkannya pada dirinya sendiri. Seketika, kecepatannya meningkat tajam. Bahkan jika Ling Han menggunakan langkah memetik bintang, dia hanya bisa menarik paling banyak dengannya. Ling Han tidak mengejar. Jika dia melanjutkan lebih jauh, itu akan menjadi wilayah Netherworld. Siapa yang tahu berapa banyak elit yang berdiri di sana? Saat ini, kekuatannya masih belum cukup. Dia berhenti dan menarik pedang setan surgawi. Tekanan kuat muncul di hatinya. Jika dia ingin menggulingkan 5 sekte, dia harus berada di level paling sempurna dari Sun Moon Tier.
jika itu hanya dalam hal kecakapan pertempuran, itu masih tidak cukup, karena 5 sekte telah ada selama bertahun-tahun, jadi siapa yang tahu berapa banyak kartu truf yang mereka miliki. Dengan demikian, hanya jika dia berada di level sempurna dari Sun Moon Tier maka itu akan benar-benar aman. Bagaimanapun, dia sudah menunggu bertahun-tahun, jadi Ling Han tidak keberatan menunggu beberapa tahun lagi. Namun, dia pasti tidak bisa terburu-buru dan mengacaukan dirinya sendiri. Siu, siu, siu. Satu demi satu, sosok muncul. Mereka semua berada di level sempurna dari Sun Moon Tier, dan mereka semua menargetkan Ling Han. Mereka adalah elit dari Netherworld, tidak ada dari mereka yang menyembunyikan niat membunuh di mata mereka. Pria muda ini dari alam abadi terlalu aneh. Mereka harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Jika mereka membiarkannya dewasa dan tumbuh, itu akan menjadi bencana besar bagi Netherworld. Hehe, kalian bermimpi. Ada juga elit di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier dari sisi alam immortal di dekatnya juga. Mereka telah lama merasakan keributan dan bergegas untuk menyaksikan kegembiraan. Sekarang setelah mereka melihat bahwa orang-orang dari Netherworld ingin mencelakai Ling Han, mereka juga keluar. Biaya, para elit dari Netherworld sangat menentukan. Kedua alam telah berperang selama bertahun-tahun, jadi mereka sudah lama menjadi tidak cocok seperti api dan air. Apa yang perlu disediakan? Mereka segera memulai pertempuran berdarah. Anak muda, kau duluan, seorang elit dari alam abadi memanggil Ling Han. Sebenarnya, tidak ada yang mau bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti mereka menangkan. Oleh karena itu, para elit dari alam abadi bergerak hanya untuk tujuan melindungi kehidupan Ling Han, tetapi tidak berpikir untuk menghilangkan semua makhluk ini dari Netherworld. Jika mereka bertarung sampai akhir, maka tidak peduli siapa yang berdiri terakhir, mereka semua harus membayar harga yang sangat tinggi. Sementara itu benar bahwa semua orang datang ke Two Realm Battlefield untuk melawan invasi dari dunia lain, mereka juga mengincar poin prestasi serta Realm Spirit Stone. Siapa yang mau benar-benar bertempur sampai mati? Dengan demikian, begitu Ling Han berlari, pertempuran ini secara alami tidak lagi bisa dilanjutkan. Ling Han mengangguk dan menggunakan langkah memetik bintang. Seolah-olah sosoknya terbang, dan dia langsung menghilang ke kejauhan. Sebelumnya, para elit dari alam abadi tidak bisa menghentikan Auziyun, dan sekarang, para elit dari Netherworld juga tidak dapat menghentikan Ling Han. Tidak, tingkat kultivasi saya saat ini masih terlalu rendah. Saya harus memikirkan beberapa cara untuk dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi saya. Jika tidak, 3 tahun kemudian, jika saya pergi dan bergabung dengan Two Realm Prodigy Gathering, saya pasti tidak akan cocok dengan Chi Huangji, pikir Ling Han sambil terus berlari. Chapter 1254. Ling Han percaya diri, tapi jelas tidak sombong. Setelah keluar dari pengepungan, Ling Han berhenti, dan menunggu ginseng dan kelinci tua datang. Ketika mereka tiba, Ling Han bertanya, "Kelinci, apakah Anda ingin pergi ke tempat yang baik? Tempat apa yang bagus?" Kelinci bertanya. Dia belum masuk ke menara hitam. Ling Han tertawa, dan melemparkan ginseng tua ke menara hitam terlebih dahulu. Kemudian, dia meraih Rabbit, dan keduanya masuk bersama. Ini, tempat apa ini? Kelinci tidak bisa lagi terpana. Alat Dewa Tata Ruang adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Di sana, pergi dan berkultivasi di sana. Ling Han melemparkannya ke bawah pohon reinkarnasi, dan tidak repot-repot menjelaskan. Dia baru saja membiarkan ginseng tua dan dia menyiksa diri mereka sendiri. Setelah beberapa saat, dia mendengar kelinci membuat keributan besar. Dia benar-benar terpana. Jika dia memahami Dao di bawah pohon surgawi ini, maka tidak akan ada kesempatan baginya untuk mencapai tingkat kejadian. Ling Han terkekeh dan memanggil menara kecil. Dia bertanya, "Apakah ada cara untuk dengan cepat menghapus racun alkimia di tubuh saya?" Menara kecil sedikit tenggelam dan berkata, "Ya." Ling Han segera gembira, dan dengan cepat bertanya, "Cepat,
katakan padaku apa yang harus saya lakukan? Jika dia benar-benar bisa mempercepat penyebaran racun alkimia di tubuhnya, dia bisa mencapai tingkat sempurna dari Sun Moon Tier dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian, dia bisa maju ke tingkat puncak, dan kemudian mengisi hingga puncak tingkat puncak. Lantai keempat menara hitam sudah tidak terkunci. Itu dapat memberikan api surgawi sekali setiap 3 bulan untuk meredam tubuh Anda. Di bawah nyala api surgawi, semua yang ada di dalam tubuhmu akan benar-benar terbakar. Menara kecil berkata dengan tenang. Otot tanpa sadar berkedut di pipi Ling Han. Mengapa itu terdengar sangat menakutkan? Namun, menara hitam bisa memberikan api surgawi untuk meredam fisiknya. Ini adalah sesuatu yang menara kecil katakan sebelumnya. Hanya saja menara kecil tidak membicarakan ini lagi, dan dia hampir lupa sepenuhnya tentang itu. Dia memeriksa, kalau begitu, apakah saya akan berada dalam bahaya? Iya, menara kecil mengangguk. Jika kamu tidak bisa bertahan hidup, kamu akan berubah menjadi abu. Tidak, kamu tidak akan bisa meninggalkan abu, tetapi malah akan terbakar habis menjadi apa-apa. Dan saya tidak lagi harus menanggung dengan guru idiot seperti Anda. FCK, kamu Tower Sundere, maukah kamu mati jika kamu tidak mengejekku? Ling Han berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu sangat ingin mati. Menara kecil membalas duluan dengan sebuah pertanyaan, dan kemudian berkata, pada awalnya, saya ingin menunggu sampai Anda telah mencapai tier tubuh surgawi sebelum memungkinkan Anda untuk meredam tubuh surgawi Anda, dan meningkatkan fisik Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Sebenarnya, menara kecil hati yang lembut, itu sudah merencanakan masa depan untuk Ling Han. Itu harus menjadi arah yang paling bermanfaat bagi perkembangan Ling Han. Itu hanya suka mengejek Ling Han sepanjang waktu. Ling Han terkejut, dan bertanya, maksudmu aku bisa lebih meningkatkan fisikku, dan mencapai tingkat melampaui 2 tingkat kecil, melampaui 2 level minor sedikit berlebihan, tapi kamu pasti akan jauh lebih kuat dari sekarang. Selain itu, jika Anda disempurnakan oleh api surgawi, efek terbesarnya adalah memungkinkan Anda untuk mendapatkan kemungkinan naik dari abu, kata menara kecil. Ling Han segera tampak bertekad, dan berkata, tidak perlu untuk mempertimbangkannya. Saya ingin marah dengan api surgawi di dunia kecil. Fisiknya melampaui tingkat kultivasinya oleh tingkat utama. Dia praktis monster di antara teman-temannya, dan tidak mungkin ada orang yang bisa melukainya. Bahkan mereka yang tingkatannya lebih tinggi darinya akan menemukan banyak kesulitan untuk mencapai prestasi ini. Tetapi di alam abadi, maaf, fisiknya hanya melampaui tingkat kecil. Dan itu terlalu berbahaya. Sebenarnya, selama kecakapan pertempurannya melebihi 4 bintang, siapapun mungkin bisa melukainya karena 4 bintang mewakili tingkat kecil. Meskipun jenius bintang 5 diklaim hanya ada dalam mitos, masih ada keajaiban seperti itu dalam kenyataan. Selanjutnya, Ling Han sendiri adalah keajaiban seperti ini. Dengan demikian, kemungkinan dia akan bertemu dengan para jenius seperti itu sangat tinggi. Oleh karena itu, fisiknya yang sekarang tidak terkalahkan di antara teman-temannya, tetapi hanya sangat mengagumkan. Juga, mengapa itu naik dari abu? Ling Han bertanya. Kamu akan mengolah api kehidupan yang tidak dapat dihancurkan, dan seperti Phoenix abadi, kamu akan terlahir kembali dari kematian dengan api, kata menara kecil. Salah satu bagian dari gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan didasarkan pada teknik rahasia Phoenix abadi, mengubah kematian menjadi hidup, dan itu adalah teknik rahasia tertinggi, Immortal Phoenix. Ling Han bertanya dengan heran. Bukan Phoenix sejati, hehe, dibandingkan dengan Immortal Phoenix, apa yang akan dihitung sebagai True Phoenix? Menara kecil bertanya dengan jijik. Gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan itu masih harus merujuk pada teknik rahasia dari Divine Beast. Binatang surgawi, Ling Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Primal Chaos Origin Beast, 1000 transformasi kura-kura, Demon An, mereka semua adalah makhluk yang paling tertinggi dari alam surgawi, dan telah dicairkan dan disatukan menjadi satu oleh Heavenly Venerable Tier untuk akhirnya memelihara scroll surga yang tidak bisa dihancurkan, menara kecil berkata dengan sangat bangga. Tentu saja, hal yang paling penting adalah bahwa Tier mulia surgawi memahami peraturan tertinggi, dan itulah esensi sejati gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Ling Han memberi
Dia belum masuk ke alam surgawi, jadi tidak tahu seberapa hebat kura-kura asal Primal Beast dan 1000 transformasi kura-kura bahwa menara kecil berbicara tentang itu. Yang pasti, yang harus dia ketahui hanyalah bahwa gulir surga yang tidak bisa dihancurkan adalah yang terbaik dan terkuat, dan itu sudah cukup. Ayo, Ling Han mengangguk. Dia merindukan kekuasaan. Apakah itu demi menggulingkan 5 sekte, atau untuk pertemuan 2 alam prodigi 3 tahun kemudian untuk bertemu Chi Huangji itu? Kamu harus memikirkannya dengan seksama. Jika Anda tidak dapat bertahan hidup, maka Anda akan sepenuhnya terhapus. Menara kecil berkata dengan serius. Dengan bakatmu, bukan tidak mungkin bahwa kamu akan mampu bertahan dari api surgawi di Sun Moon Tier, tetapi bahayanya masih akan sangat tinggi. Dan jika Anda mengalaminya ketika Anda berada di Heavenly Body Tier, peluang Anda akan jauh lebih tinggi. Ling Han tertawa, dan berkata, karena kamu sudah mengatakan bahwa aku bisa bertahan, aku yakin aku pasti bisa. Menara kecil mengangguk, dan berkata, aku akan memberimu waktu 3 hari untuk merevisi scroll surga yang tidak dapat dihancurkan dengan hati-hati sekali lagi. Anda harus sepenuhnya memahami setiap detail. Ini adalah kunci agar Anda bisa bertahan dari amarah oleh nyala api surgawi. Kalau tidak, satu-satunya jalanmu adalah kematian. Setelah itu harus bergantung pada kemauanmu. Tanpa tekad untuk mengatasi segalanya dan berjalan sampai akhir, Anda hanya akan sepenuhnya terbakar oleh api surgawi. Baik, Ling Han bermeditasi di bawah pohon reinkarnasi, merevisi sepenuhnya gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan mempelajari setiap detail di dalamnya. Setelah memastikan bahwa ia benar-benar mampu menyalurkannya dengan kehendak, ia berdiri. Waktu 5 hari telah berlalu, bukan 3 hari yang dikatakan menara kecil. Ini memahami Dao selama 5 tahun, mari kita mulai, Ling Han berkata dengan suara berat. Menara kecil mengirim Ling Han ke tempat yang jauh. Sebenarnya ada kuali raksasa di sini, dengan udara kuno di sana. Ling Han belum pernah melihat yang seperti ini. Yi, mengapa sebuah kuali tiba-tiba muncul entah dari mana? Ling Han terkejut. Menara kecil, berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Menara kecil tidak menjawab. Hei, aku berbicara denganmu, Ling Han memanggil dengan keras. Oh, benarkah baru sekarang menara kecil berbicara? Aku tidak mendengarmu barusan. Apa yang kamu katakan? Ling Han mengulangi pertanyaannya, tetapi menara kecil masih tertegun. Brengsek, menara Sundere ini tidak ingin membalasnya sejak awal, dan itulah mengapa itu bertindak bodoh. Sekarang dia memikirkannya, dia benar-benar naif bahwa dia akan benar-benar percaya bahwa roh alat akan benar-benar mengalami masalah dengan pendengaran. Masuk menara kecil bergetar sedikit. Kuali terbuka. Hong, api ganas segera melesat ke langit. Sebagai perbandingan, api hitam Auziyun praktis adalah permainan anak-anak. Ling Han tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya. Melompat ke api surgawi semacam ini, dia pasti akan berubah menjadi abu. Apakah ini benar-benar pemarah, atau hanya dia yang akan mati? Ingat, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkanmu adalah scroll surga yang tidak bisa dihancurkan. Anda hanya perlu terus-menerus menyalurkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Adapun hal-hal lain, lupakan mereka sepenuhnya, menara kecil berkata dengan serius, agar mampu mencari kehidupan dalam kematian, dan kembali dengan bangkit dari abu. Itulah kuncinya. Jangan pernah berpikir untuk menolak nyala api semacam ini. Itu benar-benar hal yang mustahil dilakukan. Karena mereka bukan api surgawi, tetapi api abadi, FCK. Chapter 1255. Api abadi. Untuk mengatakan apa-apa dari api abadi, bahkan api surgawi level 6 bisa membakar Ling Han jika dia dibakar selama setengah tahun atau bahkan setahun. Fisiknya memang kuat, tetapi masih tidak tahan dibakar begitu lama. Jika dia dibakar oleh api surgawi level 7, 10-15 hari akan cukup untuk membakar dia. Adapun api tingkat 8, 9, atau 10 surgawi, ini mungkin bisa membakar dia dalam sekejap. Api abadi. Memasuki api ini akan mencari kematian.
Dia tidak akan bisa menahan api ini bahkan jika dia berada di tier tubuh surgawi. Dia hanya di Sun Moon tier sekarang, jadi bagaimana mungkin dia bisa menahan mereka? Apa kamu takut? Menara kecil bertanya. Itu tidak mendesaknya untuk masuk. Ling Han meringis dan berkata, apakah kamu yakin aku bisa bangkit dari abu? Di dunia luar, bahkan api tingkat 8 dewa dapat membakar Anda dalam sekejap. Untuk mengatakan tidak ada api abadi, menara kecil berkata dengan tenang. Namun, di sini, kamu dapat mempertahankan sebagian kecil dari perasaan surgawimu. Bagian dari perasaan surgawi ini akan abadi, dan itu akan memungkinkan Anda untuk menyalurkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Setiap kali Anda memahami misteri mendalam tentang bangkit dari abu adalah ketika tubuh Anda akan muncul kembali. Menara kecil berhenti sejenak sebelum menambahkan, selain itu, ada beberapa ketidaksempurnaan kecil di tubuh Anda meskipun Anda menyatukan dua jiwa Anda bersama. Hanya dengan bangkit dari abu Anda dapat sepenuhnya menggabungkan kedua versi diri Anda. Ling Han mengertakkan gigi, dan dengan tegas melompat ke dalam kuali. Dia benar-benar menyelam ke dalam api. Ling Han mengolok-olok dirinya sendiri saat dia menyalurkan scroll surga yang tidak dapat dihancurkan. Ledakan, dia ditelan oleh nyala api yang mengerikan, dan dia tidak bisa menahan sedikit pun karena dia dibakar menjadi kehampaan. Ini adalah kekuatan api abadi. Levelnya terlalu transenden. Bahkan jika Saint Notionless akan datang, dan bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan bisa lepas dari nasib dibakar oleh api abadi. Dalam keadaan normal, Ling Han sudah mati. Namun, kekuatan misterius di menara hitam melindungi gumpalan rasa surgawinya. Itu hanya gumpalan dari perasaan surgawinya, bukan seluruh akal surgawinya. Api abadi bisa membakar rasa surgawi. Ling Han merasa seolah-olah dia telah kembali ke 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, menara hitam telah melenyapkan tubuhnya, hanya menyisakan gumpalan akal surgawi. Dia telah memahami gulir surga yang tidak dapat dihancurkan dalam kondisi yang aneh itu, dan dia baru dilahirkan kembali setelah 10.000 tahun. Dia berada dalam kondisi yang sama pada saat ini tubuhnya telah dilenyapkan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, dia masih harus menanggung terbakar oleh api abadi. Ini sangat menyiksa. Karena ini adalah rasa sakit yang menyiksa yang memotong langsung ke indera surgawinya, tidak mungkin baginya untuk kehilangan kesadaran. Dia terpaksa menanggung penderitaan yang mendalam ini. Ini membuatnya ingin berteriak. Namun, dia tidak memiliki tubuh fisik sekarang, jadi dia tidak bisa berteriak bahkan jika dia mau. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya. Kenapa aku tidak menyerah saja dan mati saja? Rasa sakit ini terlalu tak tertahankan. Ling Han terkejut dengan penampilan pemikiran ini. Jadi, ternyata dia masih belum memutuskan pikirannya tentang keraguan dan pengecut. Sekarang dia mengalami rasa sakit yang tak terbatas. Perasaan ini akhirnya meledak dalam pikirannya. Dia mencoba menekan pikiran ini, namun api abadi membakar jiwanya. Rasa sakit yang luar biasa datang dalam gelombang, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Tekadnya mulai goyah. Dia memang mengalami banyak rasa sakit sebelum ini. Namun, semuanya berada pada level fisik. Dia tidak pernah mengalami rasa sakit seperti ini, di mana dia tidak memiliki tubuh fisik dan rasa sakit itu bertindak langsung pada indera surgawinya. Bahkan dengan kemauan sekuat miliknya, dia masih merasakan keinginan untuk mengakhiri rasa sakit ini melalui kematian. Tekadnya semakin lemah, dan api dalam jiwanya berkedip-kedip seolah akan padam. Jika dia menyerah sekarang, dia tidak akan pernah bisa merangkak lagi. Tidak, untuk apa dia berkultivasi begitu keras? Jelas bukan untuk mati di sini. Dia memiliki keluarga, teman, kekasih, dan seorang putra yang belum dia lihat. Selain itu, dia masih belum menekan wanita biadab, gadis surgawi, 5 sekte belum dilenyapkan, juga, dan dia masih belum menemukan pembunuh misterius yang menyerangnya dalam perjalanannya dari Joint Peace Planet ke Flying Cloud Planet. Ada terlalu banyak orang yang menunggunya, dan ada terlalu banyak hal yang masih ingin dia lakukan.
Jadi bagaimana dia bisa mati di sini? Percikan muncul di benaknya saat dia memperkuat tekadnya untuk hidup. Dia menyalurkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan dalam pengertian surgawi. Teknik kultivasi ini melunakkan tubuh fisik dan indera surgawi, dan dengan demikian itu masih bisa disalurkan meskipun hanya indera surgawi yang tersisa. Ling Han menyalurkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, lagi dan lagi. Perasaan surgawinya akhirnya lepas dari jurang kehancuran. Namun, ini hanya melindungi vitalitas indera surgawinya dan mencegahnya dibakar. Itu tidak membebaskannya dari rasa sakit terbakar oleh api abadi. Pada kenyataannya, semakin lama dia menolak, semakin lama dia akan dibakar. Rasa sakit yang dia rasakan tidak akan berkurang sedikit pun. Bangkit dari abu. Kata-kata menara kecil melintas di benak Ling Han. Menolak api abadi bukanlah tujuannya. Dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk menahan api abadi. Satu-satunya alasan dia hidup adalah karena dia berada di menara hitam. Tugasnya adalah untuk memahami misteri mendalam tentang bangkit dari abu. Sementara itu, rujukannya untuk pemahaman ini adalah gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Bagian dari gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan datang dari teknik rahasia Phoenix abadi. Dengan demikian, Ling Han akan memahami kekuatan mistis bangkit dari abu begitu dia berhasil benar-benar memahami bagian dari gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan ini. Akibatnya, ia akan benar-benar memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Ling Han terus menganalisis bagian gulir surga yang tidak dapat dihancurkan ini saat dia menanggung rasa sakit yang membakar dari api abadi. Dia tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa tentang bagian ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia dibakar oleh api abadi, dia tiba-tiba mengembangkan pemahaman yang sama sekali baru tentang itu. Jadi begini caranya. Jadi itulah yang dimaksud. Oh, aku tidak pernah mempertimbangkan ini sebelumnya. Dia terus berseru dalam benaknya. Meskipun api abadi menyebabkannya sangat menderita, mereka juga membiarkannya mengalami perasaan kematian dan kelahiran kembali. Tentu saja, hanya mengalami perasaan ini tidak cukup. Dia juga harus memahami dan memahaminya. Hanya dengan melakukan itu dia dapat benar-benar memahami teknik rahasia ini. Banyak simbol emas melayang melalui indera surgawinya, menyimpang dan bergeser seperti yang mereka lakukan. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi True Phoenixes, yang semuanya menjulurkan leher mereka dan membumbung ke langit. Api tanpa batas membakar tubuh mereka. Tidak, ini bukan Phoenix sejati, mereka Phoenix abadi. Ling Han tiba-tiba dikejutkan oleh pencerahan. Immortal Dragon mungkin dari elemen air, sedangkan Immortal Phoenix mungkin dari elemen api. Mereka masing-masing mewakili ekstrim. Meskipun perlombaan naga hitam yang menjadi milik Auziyun dimainkan dengan api, mereka adalah mongrel, lengkap dari suatu perlombaan. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Immortal Phoenixes sama sekali. Api, 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 api. Mungkinkah api abadi ini benar-benar ditinggalkan oleh Dewa Abadi? Jika ini bukan masalahnya, bagaimana mungkin dia masih hidup? Api ini pasti terkait dengan gulungan surga indestructible, yang pada gilirannya sebagian terkait dengan Immortal Phoenix. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memahami teknik rahasia unik Phoenix abadi bangkit dari abu dengan dibakar oleh api abadi? Scroll The Indestructible Heavens telah dengan jelas mereferensikan sebagian dari teknik rahasia Immortal Phoenix. Pikiran Ling Han berangsur-angsur menjadi lebih tenang saat kesadaran ini melintas di benaknya. Dia yakin dengan kemampuan pemahamannya. Selain itu, ini adalah menara hitam, jadi dia pasti bisa memahami teknik rahasia ini. Waktu perlahan berlalu. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, setelah 11 hari, titik cahaya tiba-tiba naik dari kuali. Menara kecil langsung menjadi bersemangat, tubuhnya berkedip antara terang dan gelap. Awalnya tidak memiliki tubuh fisik, dan itu hanyalah gambar holografik menara. Menara kecil segera diluncurkan ke tindakan. Weng, tutup kuali tertutup, langsung membuat api yang menjulang menghilang. Titik cahaya memantul untuk sementara waktu sebelum tiba-tiba jatuh ke tanah. Anehnya, itu adalah janin yang bercahaya. Di dalam janin itu ada manusia kecil.
ini adalah bayi, ini Linghan, keberhasilan. Linghan akhirnya memahami teknik rahasia bangkit dari abu. Namun, sepertinya ada sesuatu yang mati karena kelahiran kembali dari teknik rahasia ini seharusnya mengembalikannya ke keadaan semula. Namun, dia telah menjadi bayi, hahaha, menara kecil tidak bisa menahan tawa. Chapter 1256. Rising from the Ashes adalah teknik rahasia pamungkas dari suku Phoenix abadi. Hanya mereka yang memiliki darah immortal Phoenix yang paling murni yang dapat melepaskan teknik rahasia ini, menentang surga dan mencapai kelahiran kembali dalam prosesnya. Linghan jelas tidak memiliki darah immortal Phoenix murni. Namun, menara hitam memberinya semua jenis kemampuan unik. Dengan demikian, ia berhasil bangkit dari abu setelah memahami misteri yang mendalam dari bagian yang sesuai dalam gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Namun yang terpenting, dia masih belum memahami keseluruhan teknik rahasia itu. Akibatnya, kelahirannya kembali hanya mengembalikannya ke kondisi bayi. FCK, kenapa begini? Linghan meringis ketika dia melihat lengan dan kakinya yang mini. Kekuatan dan kultivasinya masih tetap sama seperti sebelumnya, namun tubuhnya menyusut seukuran bayi. Tidak, dia benar-benar menjadi bayi. Bagaimana dia bisa menerima ini? Mungkinkah dia masih menggunakan kehendaknya? Untungnya, baik Helian Sun Sue dan Sui Yan Yu telah dibawa ke alam surgawi. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak menangis sampai mati jika mereka melihat keadaannya saat ini? Linghan meringis dan bertanya, menara kecil, bagaimana saya bisa kembali normal? Itu mudah. Tunggu saja 17 atau 18 tahun. Setelah menua selama itu, Anda akan secara alami kembali ke penampilan normal, jawab menara kecil dengan serius. Namun, bahkan seorang idiot dapat mendeteksi sedikit menggoda dalam suaranya. FCK, bahkan menara yang sombong tidak bisa menahan tawa padanya. Itu adalah bukti betapa mengerikannya situasi Linghan. Meskipun ada berbagai macam pakaian di menara hitam, tidak ada satupun yang cocok untuk bayi Linghan. Pada akhirnya, dia hanya bisa merobek beberapa potong kain untuk membungkus dirinya. Apakah ada metode lain? Linghan bertanya. Iya. Menara kecil akhirnya menjadi serius kali ini, mengatakan, kamu telah menjadi bayi karena kamu masih belum mencapai pemahaman yang menyeluruh tentang Rising from the Ashes. Dengan kata lain, Anda secara alami akan kembali normal setelah Anda sepenuhnya memahami bagian terkait dari gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Linghan senang dan khawatir, dan dia berkata, baik, lalu buka kuali. Saya akan melompat kembali untuk sementara waktu. Mustahil. Menara kecil menggelengkan kepalanya, dan berkata, dengan kondisi menara hitam saat ini, itu hanya dapat menekan sedikit api abadi untuk Anda gunakan setiap 3 bulan. Jumlah waktu yang Anda gunakan sekarang sudah melampaui harapan saya. Bahkan, Anda telah menunda perbaikan saya hingga 300.000 tahun. Ekspresi Linghan menjadi gelap, dan dia berkata, jadi maksudmu aku harus tetap seperti ini selama 3 bulan? 3 bulan adalah perkiraan saya yang paling optimis, jawab menara kecil. Lagi pula, kamu mungkin tidak berhasil sepenuhnya memahami bagian itu di lain waktu. Saya tidak meremehkan Anda, tetapi dengan kemampuan pemahaman Anda, itu akan membawa Anda setidaknya beberapa ratus kali untuk sepenuhnya memahaminya. Jadi, aku sarankan kamu dengan sabar menunggu 17 atau 18 tahun. Pada saat itu, Anda secara alami akan menjadi pria muda lagi. Menara yang bangga itu tidak bisa menahan tawa saat mengatakan ini. FCK, reputasi saya, jika dia belum menemukan Heavenly Phoenix Divine Maiden, Linghan tidak keberatan berkultivasi dalam pengasingan selama 17 atau 18 tahun. Bagaimanapun, ini adalah alam abadi, dan umur setiap orang sangat panjang. Berkultivasi selama 17 atau 18 tahun tidak akan memengaruhi apapun. Namun, dia telah menemukan Heavenly Phoenix Divine Maiden sekarang, jadi dia pasti akan menjadi cemas jika dia tidak muncul selama bertahun-tahun. Bahkan, dia mungkin berpikir bahwa dia telah mati di medan perang 2 alam.
apa yang akan dia lakukan jika wanita itu mengabaikan dirinya sendiri. Ling Han menyalurkan kekuatan asalnya. Tubuhnya segera mulai tumbuh lebih besar. Pada tingkat kultivasinya, mengubah bentuk tubuhnya adalah tugas sederhana. Tidak lama sebelum dia kembali ke penampilan normalnya. Namun, penampilan ini hanya fasad. Jika dia menemukan seseorang yang jauh lebih kuat darinya, mereka akan melihat melalui dia dengan satu tatapan. Sayangnya, tingkat budidaya Heavenly Phoenix Divine Maiden jauh di atas miliknya. Aku akan makan pil dan makan lebih banyak pil. Aku harus mencapai level sempurna secepat mungkin. Ling Han berteriak. Dia mengambil pil roh bersek darah dan melemparkannya ke mulutnya. Dia kemudian berlari ke pohon reinkarnasi, di mana dia akan memahami peraturan saat dia menyerap efek pil. Tubuhnya benar-benar baru pada saat ini, jadi secara alami tidak ada jejak keracunan alkimia. Akibatnya, dia bisa menelan pil roh bersek darah lagi. Sementara dia berada di itu, dia juga melemparkan pil roh bersek darah ke kelinci. Dia telah mencapai Sun Moon Tier, dan ini juga di dalam menara hitam. Dengan demikian, Ling Han dapat dengan mudah menekan efek samping apapun yang dimiliki pil pada kelinci. Paling tidak, dia bisa mencegah kelinci meledak sampai mati. Ginseng tua itu sangat iri. Dia belum mencapai Sun Moon Tier, jadi dia pasti akan mati jika dia berani menelan pil bersek darah roh. Namun, itu tidak akan terlalu lama sebelum dia mencapai Sun Moon Tier. Dia telah mengubur akarnya di menara hitam, dan ada juga pohon reinkarnasi untuk mempercepat pemahamannya. Kecepatan kultivasinya tidak bisa lebih cepat. Pu Sei Notionless, yang melilit cabang pohon reinkarnasi, tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat penampilan Ling Han. Kelinci dan ginseng tua tidak bisa melihat melalui penyamaran Ling Han, tapi bagaimana mungkin seorang suci tidak bisa melihatnya? Kakak, apa yang kamu tertawakan? Kelinci bertanya tanpa malu-malu. Setelah mengetahui bahwa bola cahaya ini adalah Sein, dia mulai menyebutnya sebagai kakak. Jika dia dijaga oleh Sein di masa depan, dia akan bisa melakukan apa yang dia sukai di alam abadi. Jangan katakan, Ling Han berkata dengan jengkel. Setelah belajar tentang alam surgawi, rasa hormat dan ketakutannya pada orang suci telah turun secara drastis. Jika Notionless Sein memiliki tubuh, dia pasti akan membungkuk dalam tawa. Bahkan, dia hampir jatuh dari pohon reinkarnasi saat itu. Namun, dia tinggal di perangkat Dewa Tata Ruang Ling Han, jadi dia tidak punya pilihan selain mendengarkannya. Dia secara alami tidak akan mengungkapkan rahasia Ling Han. Ini membuat kelinci dan ginseng tua gatal karena penasaran. Tenang dan berkultivasi dengan sungguh-sungguh, Ling Han berteriak. Dia kemudian duduk dan mulai mencerna pil bersek darah roh. Setelah menyerap efek pil, ia langsung melihat perbedaan dari yang terakhir. Dia hampir meledak pertama kali dia menelan pil bersek darah roh. Namun, kali ini, dia bisa mentolerir efeknya jauh lebih baik. Meskipun dia belum maju sedikit pun. Benar saja, fisiknya telah tumbuh lebih kuat setelah dia bangkit dari abu. Jika dia telah mengambil jalan kekerasan sebelumnya, maka dia mengambil jalan kekerasan sekarang. Saat mengalami kerusakan, dia tidak akan dengan brutal menerimanya seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia akan menyerapnya seperti laut. Air memiliki daya tahan yang tak terbatas. Api juga melakukannya. Di sebelahnya, kelinci meratap kesakitan. Dia juga telah menelan pil roh bersek darah. Namun, meskipun menara kecil telah menggunakan kekuatan menara hitam untuk menekan efek samping pil, ini hanya cukup untuk mencegah kelinci agar tidak mati. Daging yang seharusnya meledak masih akan meledak, rasa sakit yang harus ditoleransi masih perlu ditoleransi. Sementara itu, Ling Han tidak mengintip. Pertama-tama, dia sudah menelan pil roh bersek darah sebelumnya. Kedua, fisiknya telah naik ke ketinggian baru. Dengan demikian, rasa sakit yang disebabkan oleh pil bersek darah roh sudah dalam batas yang bisa ditoleransi. Kekuatannya melonjak eksplosif, dan berkat efek dari pohon reinkarnasi,
Pemahamannya tentang peraturan juga mampu mengimbangi kenaikan tingkat kultivasinya. 3 hari kemudian, Ling Han tiba-tiba membuka matanya. Ekstrim rendah dari tahap akhir, sangat baik, terlepas dari kenyataan bahwa ia masih bayi, segala sesuatu berjalan lancar. Mendesah, Ling Han tidak bisa menahan nafas. Sekarang karena tidak ada seorang pun di sekitar, ia secara alami kembali ke penampilan aslinya. Namun, dia tidak bisa terbiasa dengan lengan dan kakinya yang pendek. Lagi pula, sepertinya fungsi itu telah berpindah juga. Ling Han meringis ketika dia melihat ke arah teman kecilnya. Jika wanita biadab itu ingin menungguku, bukankah ini berarti aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk dikendarai? Ling Han menghela nafas lagi. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan. Lagi pula, masih ada 3 bulan sebelum dia bisa memasuki kuali api abadi untuk yang kedua kalinya. FCK, keberuntungan macam apa ini? Dia berseru. Dia menemukan kristal seukuran telapak tangan di hadapannya saat dia keluar dari menara hitam. Ini adalah batu roh alam. Chapter 1257. Ling Han telah mendengar kelinci memberikan deskripsi rinci tentang Realm Spirit Stone sebelumnya. Dengan demikian, ia dapat menentukan bahwa batu di depannya adalah batu roh alam dengan satu tatapan. Apalagi itu sebenarnya seukuran telapak tangan, ini benar-benar mencengangkan. Secara umum, menemukan Realm Spirit Stone yang seukuran kelingking sudah sangat beruntung. Menemukan telur seukuran telur akan sangat beruntung. Sekarang, bagaimanapun, Ling Han telah menemukan satu yang seukuran telapak tangan. Bahkan elit tier tubuh surgawi akan tergoda jika mereka melihat ini. Jika aku jadi kamu, aku pasti tidak akan mengambilnya. Sebaliknya, saya akan segera berbalik dan pergi, sebuah suara tiba-tiba berkata. Suara ini dingin dan menakutkan, dan memiliki niat membunuh yang luar biasa. Setelah meninggalkan menara hitam, Ling Han secara alami mengubah tubuhnya ke ukuran normal. Dia melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat seorang pemuda berdiri tidak terlalu jauh darinya. Matanya tertuju pada batu roh alam di kakinya. Orang ini tidak memberinya perasaan aneh, jadi dia pasti dari alam abadi. Ling Han tidak bisa menahan senyum, dan dia bertanya, "Mengapa?" "Karena aku punya mata di atasnya. Anda hanya akan mati jika Anda melawan saya untuk itu," kata pemuda itu dengan dingin. "Oh, jadi kamu mencoba mencuri barang-barangku?" Ling Han bertanya. Pemuda itu mencibir mengejek dan berkata, "Batu roh alam ini belum memiliki pemilik. Itu tidak ada di tangan Anda, jadi bagaimana saya mencuri barang-barang Anda?" Harta alam diperoleh melalui kekuatan. Ling Han membungkuk dan mengambil batu roh alam. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Ada di tangan saya sekarang." "Apa sekarang?" Sudut-sudut mulut pemuda itu berkedut karena marah. "Kau melakukan ini dengan sengaja, bukan? Beritahu saya nama Anda." "Tausat Hallucination Sabreku tidak membunuh yang tak bernama. Orang ini cukup menarik." Ling Han tersenyum dan berkata, "Nama keluarga saya Ni, dan nama saya Ba." "Ni Ba?" gumam pemuda itu. Dia tidak bisa mengingat ada pemuda yang kuat dengan nama ini. Namun, dia tiba-tiba menyadari setelah menggumamkan nama itu beberapa kali lagi. "Bukankah Niba berarti ayahmu? Ini B *** ingan. Dia benar-benar berani mempermalukan saya. Baiklah, kamu bahkan berani menipuku, Yan Jun." Niat membunuh melonjak dari tubuh pemuda itu. Dia tidak bisa menahan keinginannya untuk membunuh lebih lama lagi. Ling Han menyingkirkan Realm Spirit Stone sebelum berkata, "Aku hanya bercanda. Kaum muda harus toleran dan murah hati." "Kenapa ekspresi serius?" "Sua, ada flash, dan Yan Jun sudah mengayunkan pedangnya ke Ling Han. Kemampuan pedangnya sangat luar biasa, dan bahkan udara terkoyak oleh tebasannya. Celah vakum muncul di antara dia dan Ling Han. Ling Han mengaktifkan Star Plucking Step, menghindari serangan ini dengan kecepatan luar biasa. Dia tidak bisa menahan nafas dalam emosi.
Teknik rahasia Phoenix abadi tidak hanya terbatas pada Rising from the Ashes. Kecepatan mereka juga luar biasa. Bahkan, kecepatan Immortal Phoenixes dan Rocks bisa dianggap sebagai yang tercepat di dunia. Akan luar biasa jika dia bisa memahami dan mencapai kecepatan seperti itu juga. Namun, sangat disayangkan bahwa fokus utama dari The Heaven Scrolls Indestructible adalah pada indestructibility. Teknik kultivasi ini terutama berfokus pada pengerasan fisik dan perasaan surgawi seseorang. Scroll The Indestructible Heaven tidak luar biasa dalam hal teknik dan kekuatan gerakan. Sementara itu, Yan Jun heran dengan kecepatan Ling Han. Dia berpunuk dan berkata, "Tidak heran kamu berani bersaing denganku. Jadi ternyata Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Melihat ini adalah medan perang dua alam, aku tidak ingin membunuhmu," kata Ling Han dengan tenang. "Aku akan mengampunimu agar kamu bisa bertarung melawan makhluk-makhluk Netherworld. Namun, jika Anda bersikeras memprovokasi saya tidak punya pilihan selain mengirim Anda ke alam baka." Yan Jun tertawa marah dan berkata, "Kamu hanya menghindari satu serangan saya, namun kamu benar-benar berani membuat klaim yang berani. Benar-benar lelucon." Ling Han juga tertawa, dan dia berkata, "Jika seekor harimau tidak meraung, kamu akan berpikir aku kucing yang sakit." Ya, semburan cahaya surgawi melonjak dari tubuh Yan Jun dan melesat ke pedangnya. Peng, 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 pedang itu mulai berdenyut dengan suara detak jantung, dan seolah-olah itu telah mengembangkan kehidupannya sendiri. Ling Han tahu bahwa lawannya sedang mengisi untuk serangan besar. Namun, dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dan mengganggu lawannya. Sebagai gantinya, dia membiarkan Yan Jun untuk mengisi daya serang yang dia inginkan. Yan Jun hanya pada tahap puncak ekstrim rendah, yang merupakan satu tingkat subminor di atas Ling Han. Jika Ling Han tidak percaya diri mengalahkan lawan seperti itu, dia akan terlalu sampah. "Sombong, kamu benar-benar sombong," Yan Jun berteriak. Setelah menyerap semburan cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya, kabut hitam mulai bangkit dari pedang di tangannya. Pemandangan ini sangat aneh. Lawannya jelas tahu bahwa dia sedang melakukan serangan besar, namun dia masih tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya atau mengganggunya. Dia terlalu sombong. Dia menerjang Ling Han dan meraung, "Kamu akan membayar harga berdarah untuk meremehkan aku." Weng, pedangnya mengayun ke depan, dan secara mengejutkan ia melepaskan binatang hitam buas. Tidak jelas apa itu binatang buas itu tampak agak seperti harimau, namun memiliki ekor ikan. Binatang buas itu melebarkan rahangnya dan menggigit Ling Han. Bagian dalam mulutnya hitam pekat, dan seolah-olah bisa menelan semua yang ada di dunia. Ling Han tidak mundur. Sebaliknya, dia mengepalkan tangannya dan memberikan pukulan pada binatang buas itu. Pola-pola surgawi yang tak terhitung jumlahnya terjalin, akhirnya membentuk garis cahaya yang tak terbatas. Peng, binatang buas itu langsung dikirim terbang. Itu berubah kembali menjadi seberkas cahaya pedang yang secara bertahap hancur berkeping-keping di udara. Yan Jun tertegun. Ini adalah serangannya yang paling kuat, dan 1000 halusinasi saber di tangannya telah memperbesar kekuatan serangannya berkali-kali lipat. Namun, lawannya telah menghancurkan serangannya dengan pukulan biasa dan biasa. Lawannya terlalu kuat. Dia segera merilis lolongan panjang. Gelombang suara melonjak ke sekeliling, dan di bawah pengaruh origin powernya, mereka berpacu ke segala arah dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari biasanya. Tidak lama sebelum lolongan balasan datang dari kejauhan. Selain itu bukan hanya satu lolongan. Sebaliknya, ada gelombang lolongan. Ling Han tersenyum dan berkata, "Apa ini? Anda tidak bisa mengalahkan saya, jadi Anda meminta bala bantuan?" Yan Jun tidak bisa membantu tetapi memerah karena malu. Dia adalah orang yang sombong, dan dia selalu percaya bahwa dia setidaknya berada di urutan kedua jika bukan yang pertama di antara kelompok umurnya. Namun, dia telah menemukan musuh yang kuat yang tidak bisa dia kalahkan setelah memasuki Two Realm Battlefield. Bukan hanya itu, tetapi lawannya bahkan satu tingkat di bawahnya. Jika ini bukan pertarungan apa-apa, harga dirinya pasti akan membuatnya berbalik dan pergi. Namun,
pertarungan mereka melibatkan kepemilikan Realm Spirit Stone seukuran telapak tangan. Betapa berharganya itu, karena itu, ia menyingkirkan rasa malunya dan meminta bantuan. Setelah beberapa saat, 5 orang tiba dari arah yang berbeda pada waktu yang hampir bersamaan. Tingkat budidaya mereka berkisar dari ekstrim rendah ke ekstrim tinggi. 4 dari mereka adalah laki-laki, sementara hanya 1 dari mereka adalah perempuan. Apa yang salah, saudara junior Yan? 5 orang itu bertanya. Melolong yang Yan Jun lepaskan saat itu adalah sinyal darurat dari Sekte Blazing Inferno. Yan Jun menunjuk Ling Han, dan berkata, ada Realm Spirit Stone padanya, dan itu sebesar telapak tangan. Kelima orang itu tercengang dan senang mendengarnya. Salah satu pria yang lebih senior menangkupkan tangannya untuk memberi hormat, dan berkata, saudara ini di sini, bisakah Anda memberikan batu roh alam kepada kami? Sekte Blazing Inferno pasti akan memberi Anda kompensasi dengan baik. Ling Han tersenyum, dan berkata, kamu ingin aku memberimu batu roh alam dengan imbalan janji kosong? Keenam orang saling bertukar pandang, sedikit kegembiraan di wajah mereka. Dinilai oleh sikap Ling Han, sepertinya ada ruang untuk diskusi. Saudaraku, sebutkan harganya, kata pria itu. Ling Han merenung sejenak sebelum berkata, mudah, aku akan menukarnya dengan True Origin Stone atau Godly Metal. Baginya, Realm Spirit Stone hanyalah bentuk kekayaan. Jadi, dia secara alami tidak keberatan menjualnya kepada orang lain. Tidak masalah, kata pria itu buru-buru. Dia kemudian ragu-ragu sebentar sebelum bertanya, saudaraku, bisakah aku melihat ukuran batu roh alam untuk diriku sendiri? Chapter 1258. Diikuti dalam secere. Ling Han tidak takut mereka mempermainkannya. Dia mengambil batu roh alam secara singkat dan bertanya, puas? Ya tentu saja, kata pria itu sambil mengangguk cepat-cepat. Berapa banyak True Origin Stone yang saudara inginkan untuk ini? Berapa banyak yang bisa kalian tawarkan? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Yan Jun dan 5 lainnya berbisik di antara mereka sendiri. Setelah beberapa saat, mereka berkata, hanya ada batu True Origin yang terbatas pada kita. Mengapa Anda tidak mengikuti kami ke Sekte Blazing Inferno? Para senior kami secara alami akan membayar Anda jumlah yang diperlukan. Ling Han menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, itu tidak akan berhasil. Bagaimana saya tahu kalian tidak membawa saya ke dalam perangkap? Mungkin Anda akan menyergap dan membunuh saya di suatu tempat, bukan? Itu perlu untuk menjaga seseorang dari orang asing. Meskipun dia memiliki menara hitam, ini bukan alasan baginya untuk mengambil risiko yang tidak perlu. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi kalian waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan, saya akan menunggu Anda di Old Zhang's Inn di kota Wolfang. Jika kalian membawa cukup True Origin Stone atau logam godly, saya akan menjual Realm Spirit Stone kepada Anda. Kalau tidak, aku akan memasangnya. Kilatan jahat langsung muncul di salah satu mata pemuda itu, dan dia berkata, saudara senior ketujuh, mengapa kita tidak menangkapnya saja dan merebut batu roh alam? Dua lainnya mengangguk setuju. Pria itu merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, dan berkata, bagaimana mungkin Sekte Inferno kita yang menyala-nyala melakukan hal-hal seperti itu? Jangan bilang lagi. Dia kemudian menoleh ke Ling Han, dan berkata, saudaraku, maka ini adalah kesepakatan. Kami akan bertemu di Old Zhang's Inn dalam 3 bulan. Dia memimpin 5 lainnya. Setelah berjalan jauh, seseorang tidak bisa tidak bertanya, saudara senior ketujuh, mengapa kita tidak menggunakan kekerasan? Pendiri Mao hanya sedikit jauh dari mencapai tier tubuh surgawi. Jika kita membawa Realm Spirit Stone kembali, pendiri Mao pasti akan berhasil menerobos. Sementara itu, kita semua akan menjadi pahlawan sekte. Lelaki itu menggelengkan kepalanya, dan berkata, bocah itu tidak mudah dihadapi. Kalau tidak, mengapa Junior Brother Yan memanggil kami? Ekspresi malu muncul di wajah Yan Jun, dan dia berkata,
Aku jauh lebih lemah dari orang itu, yang lain semua menangis dengan takjub. Meskipun tingkat kultivasi Yan Jun tidak tinggi, kecakapan pertempurannya relatif luar biasa, dia jenius bintang 4. Dengan kata lain, hanya mereka yang berada di ekstrim paling tinggi yang bisa menekannya. Karena dia mengaku jauh lebih lemah dari Ling Han, ini menandakan bahwa kecakapan pertempuran Ling Han setidaknya pada tahap awal ekstrim yang tinggi. Bahkan, itu bisa saja berada di tahap tengah atau tahap akhir. Jika kita mengeroyok dan menyerangnya, semuanya akan baik-baik saja jika kita berhasil, kata pria itu. Namun, jika kita gagal, batu roh alam itu tidak akan ada hubungannya dengan kita. Kami bahkan tidak bisa membelinya darinya. Saudara Junior Liu, Saudara Junior Ma, kalian berdua segera melaporkan masalah ini kepada Paman Qian. Dia seorang penatua di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Jadi dia pasti akan bisa menekan bocah itu. Sementara itu, kita semua akan mengikutinya secara rahasia. Ketika Paman Qian tiba, kami akan memaksa bocah itu untuk menyerahkan Realm Spirit Stone. Jika dia bekerja sama dengan patuh, kita akan mengampuni hidupnya. Kalau tidak, kami akan mengirimnya ke alam baka. Hati 5 orang lainnya menggigil. Kakak senior ketujuh ini terlihat lembut dan santai, namun wataknya berhati-hati dan menyeramkan. Dia seperti ular berbisa, dan mereka yang tersinggung akan mati bahkan tanpa tahu bagaimana mereka mati. Mereka buru-buru bertindak sesuai rencana. 2 dari mereka pergi untuk meminta bala bantuan, sementara 4 sisanya mengikuti Ling Han secara rahasia. Ketika mereka mengikutinya, mereka meninggalkan tanda yang unik untuk Sekte Inferno yang menyala-nyala. Ini akan bertindak sebagai tanda jalan untuk bala bantuan mereka. Namun, seberapa sensitif akal surgawi Ling Han, tidak lama kemudian dia menyadari bahwa dia dibuntuti. Seperti yang diharapkan, seseorang mungkin mengenal seseorang dan penampilannya, tetapi tidak akan pernah tahu hati mereka, katanya sambil menghela nafas. Pada awalnya, dia memiliki kesan yang cukup baik tentang pria itu. Karena inilah dia setuju untuk berpotensi menjual batu roh alam kepada mereka. Tapi sekarang, hanya 4 dari mereka yang mengikutinya saat ini. Jelas bahwa 2 lainnya telah pergi untuk meminta bala bantuan. Mereka ingin memberikan pukulan fatal baginya. Ling Han tidak takut, mengabaikan fakta bahwa ini adalah 2 medan perang tempat regulasi berperilaku aneh, dan sebagai hasilnya, mengurangi kecakapan pertempuran para elit. Ia masih bisa bersembunyi di Menara Hitam. Dengan demikian, tidak masalah bahkan jika kecakapan pertempuran mereka tidak terpengaruh. Selain itu, Ling Han tidak ingin bersembunyi jika penguatan mereka bukan elit Heavenly Body Tier. Sebaliknya, dia ingin berkelahi. Di tempat yang aneh ini, dia bahkan bisa bertarung melawan mereka yang berada di level sempurna dari Sun Moon Tier. Ling Han terus mencari Realm Spirit Stone. Bagaimanapun, dia perlu menunggu 3 bulan sebelum Menara Hitam mengumpulkan api abadi yang cukup lagi. Jadi, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dia menghabiskan waktu mencari Realm Spirit Stone, dan juga menghabiskan beberapa waktu memperbaiki pil di Menara Hitam. Ini terbukti sangat merepotkan bagi Yan Jun dan yang lainnya. Mereka tiba-tiba akan melupakan Ling Han selama berhari-hari, dan mereka akan berpikir bahwa dia diam-diam melarikan diri setelah melihat melalui skema mereka. Namun, ia secara misterius akan muncul kembali setelah beberapa hari. Ini membuat mereka semua sangat bingung. Apa yang kamu mainkan? Apakah Anda sudah melihat melalui skema kami atau tidak? Untungnya, Ling Han tidak hilang terlalu banyak. Dia akan berjalan melalui dunia sebagian besar waktu, dan dia kadang-kadang akan menemukan makhluk-makhluk Netherworld. Selama pertemuan seperti itu, ia akan bertarung atau melarikan diri, tergantung pada kekuatan lawannya. Namun, Ling Han sengaja bertindak lebih lemah daripada dia, melarikan diri ketika dia menemukan elit Netherworld di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Kalau tidak, bala bantuan mereka pasti tidak akan berani menyerangnya jika mereka hanya di Sun Moon Tier. Saat ini, dia memberi mereka kesempatan. Jika mereka berhenti sekarang, dia tidak akan mengejar masalah ini. Namun, jika mereka bersikeras menargetkannya, dia juga tidak akan menunjukkan belas kasihan pada mereka. 11 hari berlalu, dan dalam keberuntungan besar, Ling Han akhirnya menemukan Realm Spirit Stone lainnya. Namun,
batu roh alam ini jauh lebih kecil dari yang dia temukan sebelumnya. Itu hanya ukuran kelingking. Sekecil mungkin, itu masih batu roh alam. Ling Han terkekeh saat dia menyingkirkan batu roh alam. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, apakah bala bantuan mereka akhirnya tiba? 4 orang yang menguntitnya tiba-tiba bertambah menjadi 7. Dia tidak bisa menahan nafas. Dia bukan orang yang haus darah, namun selalu ada orang yang memaksanya menjadi pembunuh yang kejam. Siu, 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 siu. 7 tokoh berlari dan mengelilingi Ling Han. Mereka tidak lain adalah Yan Jun dan yang lainnya. Senyum canggung muncul di wajah Ling Han, dan dia bertanya, kawan, apa artinya ini? Bukankah kita sepakat untuk bertemu di Wolf Fang City? Wajah Yan Jun dan 5 lainnya memerah. Memalukan dipanggil seperti ini. Namun, ekspresi dari hanya Penatua yang hadir tetap dingin, dan dia berkata, anak muda, awasi lidahmu. Segera serahkan Realm Spirit Stone. Kalau tidak, Anda hanya akan meminta kematian. Ekspresi termenung muncul di wajah Ling Han, dan dia mengambil kedua batu roh alam, bertanya, yang mana yang kamu bicarakan? Yang ini, atau yang ini? Dia mengangkat batu roh alam di tangan kirinya, dan kemudian mengangkat batu roh alam di tangan kanannya. Ekspresi Penatua langsung menjadi serakah, dan dia berseru, keduanya. Tidak masalah, kata Ling Han dengan anggukan. 300 juta True Origin Stone. Penatua itu marah, dan dia meraung, Brat, apa kau pikir aku bercanda denganmu? Jika Anda berani membuang waktu lagi, saya akan potong-potong. Oh tidak, saya sangat takut. Ling Han berseru saat dia dengan sengaja menyusut ketakutan. Dia kemudian terkekeh, dan berkata, baiklah, siapa yang datang untuk menjemput mereka? Dia memandangi masing-masing dari mereka sebelum mendorong tangannya keluar, dan berkata, ayo, datang dan bawa mereka. Jangan malu. Chapter 1259. Vicious Nature diungkap. Yan Jun dan 5 lainnya bertukar pandang ragu-ragu. Perilaku orang ini terlalu aneh. Bahkan jika dia benar-benar mundur, bukankah seharusnya dia melempar batu roh alam ke tanah dan dengan panik melarikan diri? Apakah dia mengacaukan kita sekarang? Tapi ada seorang elit di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier sebelum dia. Apakah dia masih berani main-main? Salah satu pemuda berjalan dan berkata, baik, serahkan mereka padaku. Ada sedikit ambisi di matanya. Jika dia secara pribadi bisa membawa kedua batu roh alam ini, posisinya di sekte pasti akan meningkat secara signifikan. Kuncinya adalah bahwa pendiri Mao hanya 1 langkah lagi dari memajukan ke Heavenly Body Tier. Jika dia bisa berkontribusi untuk kemajuannya, dia pasti akan dilihat dalam cahaya baru oleh pendiri Mao. Jika dia dijunjung tinggi oleh elit Heavenly Body Tier, seberapa menakjubkankah itu? Setelah mengambil 1 langkah, ia segera mengambil 1 detik dan kemudian yang ketiga. Dia tiba di depan Ling Han dan meraih 2 batu roh alam. Mendesah, Ling Han menghela nafas saat dia sedikit melengkungkan jari. Siu, semburan pedang Qi langsung menyapu keluar. Kurang ajar, pemuda itu meraung. Dia tahu bahwa Ling Han sangat kuat, sedemikian rupa sehingga dia bahkan bisa menekan Yan Jun. Namun, tingkat kultivasinya telah mencapai tahap puncak dari ekstrim menengah, dan dia lebih jenius 1 bintang. Dengan kata lain, dia sedikit lebih kuat dari Yan Jun. Dengan demikian, Ling Han tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika dia bisa mengalahkan Yan Jun. Bagaimanapun, bahkan jika Ling Han bisa mengalahkannya, dia masih akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Karena berpikir seperti ini dia berani melangkah maju. Kalau tidak, apa yang akan dia lakukan jika Ling Han adalah orang yang keras kepala yang ingin menyeret orang lain bersamanya? Namun, dia masih terkejut bahwa Ling Han benar-benar berani menyerangnya. Meskipun dia sudah siap secara mental untuk ini, dia masih tidak bisa menahan perasaan marah ketika melihat semburan cahaya pedang menyapu ke arahnya. Dia mengangkat tangan untuk menghalangi cahaya pedang. Ada elit tingkat sempurna berdiri di belakangku sekarang,
Jadi kau hanya mencari kematian dengan menyerangku? Tunggu saja untuk ditekan. Namun, sesepuh tingkat sempurna terkejut ketika melihat serangan Ling Han. Dia buru-buru meraih dan berteriak, "Berhenti, sudah terlambat." Semburan cahaya pedang menebas. Darah disemprotkan ke udara, dan 4 jari pemuda itu langsung diiris. Mereka terbang ke lingkungan seperti bunga yang disebarkan oleh gadis suci. Pemuda itu langsung mulai meratap kesakitan. Ling Han mengaktifkan Star Plucking Step dan menghindari serangan balik si penatua dengan kecepatan yang luar biasa. Dia tersenyum dan berkata, jari-jarimu telah terputus. Bagaimana Anda akan mengumpulkan Realm Spirit Stone sekarang? Berat, kamu benar-benar meminta kematian, kata si penatua. Ekspresi gelap di wajahnya. Bocah ini dikepung. Namun ia masih berani melawan dengan keras kepala. Dia mencari kematian. Ling Han tertawa dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Anak muda, kau terlalu sombong, kata sesepuh itu dengan Garis-garis pola surgawi muncul saat dia meraih Ling Han, dan tangannya berubah menjadi gunung 5 jari yang turun dari langit. Nama penatua ini adalah Qian Shen, dan dia adalah atasan dari Sekte Blazing Inferno. Saat ini, pendiri Mao benar-benar memiliki kesempatan untuk mencapai tier tubuh surgawi. Ini secara alami menjadi masalah yang paling penting dalam sekte, dan dengan demikian semua orang memberanikan diri untuk mencari batu roh alam. Berada di ambang tier tubuh surgawi dan benar-benar maju ke tier tubuh surgawi adalah dua hal yang sangat berbeda. The Inferno Sekte Blazing hanya kekuatan tier Sun Moon kecil, sehingga penampilan elit Heavenly Body tier pasti akan meningkatkan status sekte mereka. Untuk mencapai ini, Sekte Blazing Inferno benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan batu roh alam. Ling Han memelototi yang lebih tua, dan ledakan surga mungkin langsung melonjak dari tubuhnya. Weng, yang tangguh mungkin melonjak ke lingkungan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatanku tiba-tiba jatuh secara signifikan? Surga, Yan Jun dan yang lainnya berteriak dengan takjub. Bahkan tangan Qian Shen yang turun sedikit membelok dari jalurnya. Namun, tangan ini terlalu besar, jadi tidak masalah meskipun itu melenceng. Itu masih mendukung Ling Han. Ling Han membentuk kepalan dan meluncurkan pukulan ke gunung 5 jari di langit. Kekuatan tinjunya berkumpul dan terkondensasi menjadi satu titik. Gunung 5 jari jatuh. Namun seberkas cahaya surgawi melonjak ke langit. Sebuah lubang telah meledak di tangan yang besar. Melalui lubang ini, cahaya kepalan tangan yang menyilaukan bisa dilihat. Qian Shen mengerang tertahan. Meskipun gunung 5 jari telah terbentuk dari kekuatan asalnya, tangannya masih mengalami sedikit reaksi ketika gunung 5 jari telah ditembus. Rasa sakit membakar telapak tangannya, meninggalkan tanda merah marah. Dia sedikit terpana. Kekuatan pemuda ini luar biasa, itu sebenarnya mampu menembus pertahanannya dan melukai tubuh aslinya. Tentu saja, ini sebagian karena dia telah meremehkan Ling Han juga. Area yang dicakup oleh serangannya terlalu besar, yang berarti kekuatannya tersebar di area yang sangat besar. Bahkan jika dia ratusan atau ribuan kali lebih kuat dari Ling Han, menyerang dengan cara seperti itu masih akan menghasilkan hasil yang sangat buruk. Di sisi lain, jika dia memusatkan kekuatannya dalam satu titik seperti yang dilakukan Ling Han, efek dari kekuatan surga akan menyebabkan dia benar-benar kehilangan targetnya. Anak muda, kamu cukup mengesankan, ya, katanya dengan suara mengancam. Meskipun dia memuji Ling Han, niat membunuh dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Ling Han tersenyum rendah hati, dan berkata, kekuatanku hanya begitu-begitu. Tidak perlu bagi Anda untuk memuji saya seperti ini, Pak Tua. Anda hanya akan membuat saya sombong, yang merupakan larangan besar bagi kaum muda. Ekspresi Qian Shen akhirnya berubah. Sikap tenang Ling Han menyebabkan kemarahan muncul di pikirannya. Kamu mencari kematian? Dia melebarkan mata kirinya, yang secara mengejutkan berubah menjadi gua api yang berkobar. Dia kemudian meraih tangan di dalam dan mengambil pedang surgawi yang bermandikan api yang membakar. Memelihara alat dewa dengan tubuh sendiri akan meningkatkan kekuatan alat dewa menjadi ekstrim. Namun, melakukan ini juga datang dengan kelemahan yang signifikan. Sementara tubuh,
alat dewa akan menyerap esensi darah inangnya, sehingga mempengaruhi kemajuan inang sendiri. Namun, bagi orang-orang seperti Qian Shen yang sudah berada pada tahap puncak tingkat sempurna dari Sun Moon Tier dan tidak memiliki ruang lagi untuk maju mengonsumsi sedikit esensi darah bukanlah masalah besar. Esensi darah yang dikonsumsi dapat diisi ulang setelah budidaya untuk sementara waktu. Qian Shen telah memperoleh pedang surgawi ini sekitar 100 tahun yang lalu. Saat itulah dia telah menabung cukup banyak untuk membeli satu balok logam level 8 godly. Dia telah mendapatkan seseorang untuk memalsunya menjadi pedang untuknya, dan kemudian dia menempatkannya di dalam tubuhnya untuk memelihara. Meskipun baru 1 abad atau lebih, pedang surgawinya telah mencapai tahap pencapaian besar. Dengan pedang surgawi ini di tangan, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan elit tingkat paling sempurna. Alat dewa yang cocok akan sangat membantu seorang kultivator. Api hangus membakar hati Qian Shen menebas pedangnya, dan bola api yang membakar berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus dada Ling Han. Karena suhunya yang sangat panas, seberkas cahaya menyebabkan riak distorsi muncul di udara di sekitarnya. Lalu, semua kantong udara ini terbakar. Ini benar-benar menakutkan. Untuk mengatakan apa-apa menyentuh api ini, hanya dikonsumsi oleh gelombang panas yang menghancurkan yang mereka keluarkan akan cukup untuk melukai elit pada tahap awal tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Yang lainnya mundur, takut mereka akan dijilat oleh nyala api. Jika itu terjadi, mereka akan mati sebelum tahu apa yang menimpa mereka. Namun, Ling Han tidak bisa menahan tawa. Mungkin dia akan sedikit takut jika Qian Shen menggunakan cairan beracun atau senjata tangguh untuk menyerangnya. Bagaimanapun, Qian Shen adalah elit di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Namun, dia telah melepaskan serangan elemen api. Kita harus ingat bahwa Ling Han telah terbakar oleh api abadi sebelumnya. Itu juga dalam api abadi bahwa ia telah memahami teknik rahasia, Rising from the Ashes. Jika seseorang ingin mengalahkannya dengan api, tingkat kultivasi mereka harus setidaknya 1 tingkat utama di atasnya. Chapter 1260. Tabel berubah. Siu, garis cahaya menembak ke arah Ling Han dengan kecepatan luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah serangan dari elit di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Dalam keadaan normal, mustahil bagi Ling Han untuk menahan serangan seperti itu. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, tulang-tulangnya yang saleh masih akan hancur. Meskipun serangan Qian Shen tidak akan cukup kuat untuk membakarnya menjadi abu, itu pasti akan cukup kuat untuk melubangi tubuhnya. Petak besar kulitnya juga akan hangus. Namun, dia adalah seseorang yang telah mengalami ujian nyala api abadi. Meskipun dia telah menerima bantuan dari Menara Hitam, itu masih sangat mengesankan. Dengan demikian, mustahil untuk melukainya dengan api surgawi, kecuali lawannya adalah 1 tingkat utama di atasnya. Itu benar, mereka harus menekannya dalam hal tingkat utama. Karena itu, Ling Han terlalu malas untuk menghindar. Dia hanya mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan menekan ke arah seberkas cahaya. Pada saat yang sama, dia melepaskan niat pedang dari teknik cepat, menyebabkan kecepatan tangannya meningkat sangat. Cahaya menghantam tangannya, dan kekuatan tabrakan yang luar biasa menyebabkan dia segera meluncur kembali. Ini adalah kekuatan luar biasa dari elit tingkat yang sempurna. Namun, sinar yang menakjubkan meledak dari tangannya, menyebabkan serangan Qian Shen melengkung di sekitarnya. Itu tidak bisa menghanguskan tangannya. Peng! Ling Han terus meluncur mundur dengan kecepatan yang menakutkan. Faktanya, kecepatannya secepat kecepatan penuhnya. Secara kebetulan, seorang murid dari Sekte Api Inferno sedang berdiri tepat di belakangnya. Murid ini tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dipukul oleh tubuh Ling Han. Seberapa kuat tabrakan ini? Itu sama kuatnya dengan serangan kekuatan penuh dari elit di tingkat sempurna dengan alat dewa tingkat 6 di tangan mereka. Sementara itu, murid itu hanya pada tahap akhir dari ekstrim rendah. Jadi, bagaimana mereka bisa menahan tabrakan seperti itu? Darah dan daging meledak ke sekeliling ketika murid itu dengan kejam hancur berkeping-keping.
Dia berubah menjadi hujan darah yang sangat besar, tulang yang remuk dan daging yang pecah. Dia tidak mungkin mati lagi. Namun, tabrakan ini juga membantu Ling Han berhenti. Dia mengepakkan tangannya dan memadamkan api yang menyala di atasnya. Dia kemudian mengangkat tangannya untuk memeriksa kerusakan. Telapak tangannya sudah menjadi hitam legam, dan jelas bahwa kulitnya masih mengalami luka bakar ringan. Benar saja, kesenjangan besar antara tingkat kultivasi mereka berarti dia masih sedikit dirugikan. Ling Han melirik ke belakang dengan tersenyum, dan berkata, "Maafkan aku tidak memiliki mata di belakang kepalaku, jadi aku tanpa sengaja menghancurkanmu sampai mati. Namun, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan orang yang menyerang saya. Lagi pula, saya juga seorang korban." 6 anggota sekte Blazing Inferno yang tersisa semuanya terpana. Mereka benar-benar terdiam. Apakah orang ini monster? Dia menerima serangan elit di tingkat tertinggi dari Sun Muntier, namun tubuhnya sebenarnya tidak hancur berkeping-keping, dan darah dan tulangnya juga tidak dibakar. Dia hanya membubarkan kekuatan serangan dengan meluncur mundur. Mungkin curiga bahwa Qian Shen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, apakah ini mungkin? Ling Han telah bertabrakan dengan saudara junior ketujuh mereka dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Apakah kekuatan ini tidak luar biasa? Bahkan jika fisik Ling Han sangat kuat, memungkinkannya untuk menyerap kekuatan luar biasa seperti itu, bagaimana dia bisa bertahan dari kekuatan api yang membakar? Itu adalah kekuatan api surgawi. Dan itu dilepaskan oleh alat dewa tingkat 8 dari elit tingkat sempurna. Api seperti itu pasti bisa membakar elit di ekstrim tertinggi Sun Muntier. Namun Ling Han hanya menerima luka bakar kecil di tangannya. Bagaimana bisa orang aneh seperti itu ada? Ling Han menyalurkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, segera melepaskan lapisan kulit yang terbakar dari tangannya. Lapisan baru kulit seperti giok tumbuh di tempatnya. Dia hanya menumpahkan lapisan kulit terbakar ini karena niat bela diri yang tersisa dari Qian Shen. Kalau tidak, tubuhnya akan beregenerasi dengan sendirinya bahkan jika dia tidak menyalurkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Dia menyeringai dan berkata, "Aku memberimu orang-orang kesempatan untuk melakukan bisnis secara normal, namun kamu bersikeras menjadi pencuri. Sekarang, saatnya bagimu untuk menanggung konsekuensinya." Siu, dia mengepalkan tinjunya dan berlari ke arah para murid sekte Inferno yang menyala-nyala. "Berhenti!" Qian Shen meraung. Dia buru-buru bergegas maju untuk menemui serangan Ling Han. Bocah ini terlalu aneh, dan kecakapan pertempurannya tidak bisa diukur berdasarkan tingkat kultivasinya. Jika dia diberi kebebasan untuk menyerang, semua orang yang terpisah darinya akan dibantai. Bagi sekte Inferno yang membara, setiap murid Sun Muntier sangat berharga. Keenam murid tidak, hanya ada 5 sekarang. Semuanya telah dilatih oleh sekte itu selama lebih dari 100.000 tahun. Mereka sangat berbakat, dan jika mereka menemukan peluang yang tepat, sangat mungkin bahwa mereka dapat maju ke tier tubuh surgawi di masa depan. Tentu saja, penting bahwa sekte yang berkembang memiliki beberapa elit untuk bertindak sebagai pilar. Namun, inti sebenarnya dari sekte adalah murid-murid mereka. Kalau tidak, apa gunanya memiliki elit tier tubuh surgawi dan tidak ada murid? Qian Shen adalah elit tingkat sempurna. Setelah semua, dan tekanan seperti gunung turun dari langit saat dia membuka tangannya. Tekanan hebat ini membatasi gerakan Ling Han, memberi para murid waktu untuk lepas dari genggamannya. Ini agak merepotkan, Ling Han berseru dengan menggelengkan kepalanya. Sangat sulit untuk membunuh orang di bawah hidung seorang elit di tingkat sempurna dari Sun Muntier, kecuali para elit menjadi ceroboh. Namun, Qian Shen jelas siap sekarang, jadi akan sangat sulit baginya untuk membunuh lebih banyak orang. "Berat, saya akui Anda cukup kuat," kata Qian Shen. "Namun, jurang antara kamu dan aku jelas untuk dilihat semua orang. Tidak mungkin bagi Anda untuk menang. Serahkan Realm Spirit Stone, lalu putuskan lenganmu sendiri. Jika Anda melakukan apa yang saya katakan, saya bisa menyelamatkan hidup Anda." Paman Qian, Yan Jun dan yang lainnya berseru dengan heran. Bocah ini telah membunuh seorang murid dari sekte Inferno berkobar. Bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja? Namun,
Qian Shen tahu bahwa serangan kekuatan penuh dengan pedang surgawi telah gagal melukai Ling Han parah. Pertahanannya terlalu aneh. Hanya karena dia memiliki keunggulan dalam hal kekuatan dan pemahaman regulasi, dia mampu menekan Ling Han. Kalau tidak, bahkan dia harus berbalik dan melarikan diri. Bagaimanapun, itu akan menjadi keberhasilan misi selama dia mendapatkan Realm Spirit Stone. Begitu pendiri mau menerobos ke Heavenly Body Tier, ia akan mendapat keuntungan dari satu tingkat utama di atas bocah itu. Dengan demikian, tidak masalah bahkan jika bocah itu maju ke tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Dia masih tidak akan bisa lepas dari nasib terbunuh secara insta. Situasi yang berbeda memerlukan solusi yang berbeda pula. Qian Shen mengerti apa yang paling penting. Namun, Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian sangat angkuh dan mendominasi. Anda jelas mencoba merampok saya, namun Anda membuatnya tampak seperti berbaik hati kepada saya. Anda ingin saya memutuskan lengan saya sendiri? Heh, apa kamu terbelakang?" Dia sangat kesal. Dia melambaikan tangan kanannya, di mana sekuntum bunga muncul di tanah. Bunga ini sangat indah dan memancarkan irama Dao. Itu seperti obat surgawi yang telah dipupuk oleh langit dan bumi. Namun, seseorang akan hancur jika mereka benar-benar percaya bahwa ini adalah obat dewa yang luar biasa. Ini adalah bunga menangkap jiwa berkabut, bunga yang Ling Han dapatkan di alam misteri musim semi kuning. Pada saat itu, bahkan ia hampir menjadi korban bunga ini. Jiwanya telah terpikat, dan ia telah diserang oleh banyak skarab suci. Selama waktunya di Menara Hitam, bunga beracun ini telah tumbuh sedikit lebih. Auranya bahkan lebih selaras dengan Dao besar sekarang, dan kemampuannya untuk menipu orang-orang telah meningkat ke tingkat lain. Ekspresi mabuk menyebar di wajah Yan Jun dan 5 lainnya. Seolah-olah mereka telah memasuki semacam ilusi. Tubuh mereka menjadi rileks, dan sudut bibir mereka melengkung tersenyum. Ling Han segera mulai beraksi. Pu. Selain Qian Shen, kepala 5 lainnya semuanya hancur berkeping-keping. Qian Shen telah terjebak pada tingkat sempurna dari Sun Moon Tier terlalu lama, dan ini telah memungkinkannya untuk meredam rasa surgawi ke kondisi yang sangat tangguh. Ketika tinju Ling Han memukul, dia secara naluriah bergerak ke samping dan menghindari serangan fatal. Pukulan Ling Han menyapu wajahnya, semilir angin yang menyebabkannya merobek daging dan darah dalam jumlah besar. Kerusakannya sangat parah sehingga bahkan giginya terungkap. Namun, serangan ini juga membuat Qian Shen sadar. Dia tersandung mundur karena terkejut, hanya berhenti setelah mundur ratusan meter. Ada teror di wajahnya saat dia menatap bunga Misty Soul Capturing. Bunga seperti obat surgawi yang aneh ini benar-benar dapat memengaruhi perasaan surgawinya. Faktanya, dia hampir mati dengan kematian berkepala dingin. Semangat juang Ling Han melonjak, dan dia segera mengejar Qian Shen. Berkata, "Kakek tua, juniormu semua sudah mati. Jadi mengapa kamu tidak tinggal menemani mereka?" Bersambung ke chapter 1261. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.